Assalamualaikum, bagaimana panitia? Sudah bisa dimulai? Mas Ivan? Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam Pak Iswar. Gimana? Sudah bisa dimulai? Sudah bisa, Prof. Fasli. Sebentar MC-nya, sebentar lagi muncul. Ya. Baik. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta seminar Inovasi Negeri Sejahtera. Semoga rekan-rekan semua biasa dalam keadaan sehat walafiat. Saya ditemani dengan Kak Vivi. Halo Mbak Tika. Oke, mari kita mulai. Baiklah rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai, maka kita akan sampaikan yang terhormat kepada Bapak Irwan Prayetno selaku Gubernur Sumatera Barat. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Tafdil Husni SE MBA selaku Rektor Universitas Andalas. Yang terhormat Bapak Profesor Ganefri PhD selaku Rektor Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Bapak Profesor Fasli Jalal selaku Dewan Pembina INS dan Rektor Universitas Yarsi. Yang terhormat Ibu Nurhayati Subakat selaku founder dari PT Paragon Technology and Innovation serta para pembicara narasumber yang hadir hari ini. Dan juga tak lupa pula kita sapa kepada para peserta Seminar Nasional Inovasi Negeri Sejahtera pada hari ini. Ya. Perkenalkan, saya Vivi. Dan saya Tika, selaku MC untuk acara pada hari ini. Ya. Nah, pertama-tama kami ingin mengucapkan tentunya dirgahayu kepada Institut Negeri Savei Kayu Tanam yang ke-94. Inovasi Negeri Sejahtera adalah seminar nasional yang digagas oleh INS untuk merayakan hari jadinya yang ke-94. Nah, seminar nasional ini rekan-rekan tidak terjadi tanpa kolaborasi. Nah, jadi di sini ada kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, PT Paragon Technology and Innovation, atau Wardah Kosmetik, lalu Pemimpin ID, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Minang Diaspora Network, serta Maxima. Seminar ini juga mengangkat tema akselerasi wirausahawan dengan kolaborasi dan inovasi. Wah. Nah, selama beberapa jam ke depan, kita akan mulai bersama-sama menimba ilmu dari para pembicara yang tentunya sangat inspiratif pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai seminar hari ini, mari kita bersama-sama melantunkan doa untuk kelancaran acara. Berdoa masing-masing dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke, Mbak Tika senang banget ya hari ini, pagi ini yang cerah gitu ya. Di sini sih cerah ya. Mungkin teman-teman juga rata-rata cerah kali ya. Jadi kita berdua udah kenalan. Nah, tentu kita juga pengen tahu nih, teman-teman, rekan-rekan semua tuh dari mana, namanya siapa gitu ya. Jadi boleh diramaikan kolom chatnya. Wah, boleh sudah ramai nih nama. sebenarnya, Kak Vivi. Oh, sudah ramai, baik. Sudah ramai. Mungkin kita bisa sapa beberapa gitu ya. Ada boleh. Dari mana aja, Kak Tika? Wah, ini ada dari ada yang dari Bandar Lampung bahkan Kak Vivi. Wah, ada dari luar Bandar biasa. Lampung. Wah, ini selain pesertanya juga selain siswa, mahasiswa, pemuda-pemudi, juga khalayak umum ya yang sangat tertarik nih dalam acara hari ini. Ada yang dari SMA 1 Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Wah, ada yang dari Baru juga, ada yang dari Karawang. Jauh ya, atau mungkin ini ya, orang Karawang biasa. yang asli Minang gitu ya. Betul. Jadi semuanya hadir di sini penasaran pengen belajar buat bisa ngebangun negerinya nih, Mbak Tika. Benar banget. Wah, Masya Allah. Boleh ya sekalian kita membuka acara, teman-teman semuanya boleh saling menyapa di grup chat dan juga saling berkenalan seperti itu. Iya. Nah, tentunya teman-teman di sini udah nggak sabar acara seminar seperti apa yang akan kita hadirkan ya, Mbak Tika ya. Mungkin Mbak Tika boleh memberikan sedikit gambaran nih seperti acara apa seperti hari ini. Kalau terlihat dari posternya dan pembicaranya ini sangat
keren ya dan sangat inspiratif ya, dan Betul. alhamdulillahnya ini merupakan acara pertama mungkin ya di Sumatera Barat gitu yang mengangkat tentang pendidikan kewirausahaan dan inovasi yang tentunya nantinya Kak Vivi ini akan dibawakan oleh narasumber yang merupakan ekspertif di bidangnya masing-masing, ya. Untuk apa sih tujuannya? Untuk memperkuat kesadaran masyarakat Minang untuk terlibat dalam gerakan kolaborasi untuk kemajuan Sumbar. Nantinya, insya Allah pasca acara ini akan ada acara keberlanjutan nih, ya, yang alhamdulillah tentunya kita akan ya mengajak kolaborasi lebih besar lagi, dan juga pastinya nanti di akhir acara atau keberjalanan acara kita akan menggali nih kebutuhan dan minat masyarakat terhadap program kewirausahaan, pendidikan dan kepemimpinan lanjutan. Ya, insya Allah dengan adanya acara ini kita yang dari lokal gitu ya, going to nasional atau bahkan bisa global lagi ya, going to internasional dengan segala persiapan yang sudah kita dapatkan maupun ilmu-ilmunya. Seperti itu. Dan pengen memberi kabar bahagia juga untuk teman-teman peserta. Jadi silahkan tonton terus nih seminarnya, diikuti terus seminarnya dengan seksama karena kita akan ada hadiah-hadiah menarik tentunya sepanjang acara ya. Ini yang paling ditunggu-tunggu biasanya sama peserta ya, Kak Vivi ya. Betul, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Dan tambahan lagi Kak Vivi, untuk acara hari ini sebenarnya ada 2 kegiatan ya. Buat teman-teman yang sudah melihat posternya juga, kita ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan seminar nasional yang sedang kita selenggarakan sekarang. Itu nantinya akan dibuka dengan pengantar dari Rektor Universitas Andalas, Rektor Universitas Negeri Padang, kemudian keynote speech dari Gubernur Sumatera Barat, serta dilanjutkan oleh sesi narasumber. Dan yang kedua adalah acara yang nggak kalah pentingnya, karena di sini teman-teman difasilitasi sesuai dengan minat dan juga eksplorasi potensi sosial bisnisnya di kelas-kelas yang sudah disediakan oleh panitia ya. Ada 4 kelas ya, ada kelas kepemimpinan, kelas bisnis pemula, menengah, serta advance atau kelas lanjutan. Jadi pastinya teman-teman semuanya harus stay tune. Hari ini kuota internetnya gitu ya digunakan untuk seharian untuk melihat acara ini, menonton acara ini, dan nantinya di kelas tematik juga teman-teman bisa lebih interaktif dan menggali ya lebih dalam lagi terhadap narasumber-narasumber yang disediakan. Iya, dan baru saja juga ada chat di kolom chat dari panitia bahwa buku bisa di-download di link yang terdapat di kolom chat ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu kuliah umum, ada persembahan video dari INS untuk kita saksikan bersama. Silahkan teman-teman panitia.
Baiklah. Itu tadi Oke. video dari Institut Nasional Syafi'i ya, Kak Vivi ya. Iya, betul. Ya, ternyata letaknya di kayu tanam dan luasnya sebesar 18 hektar. Wow. Jangan sedih Kakak, saya pernah ke sana dan emang luas banget ya. Luas Hati-hati banget ya. nyasar loh teman-teman. Dan ternyata ini tuh didirikan pada tahun 1926. Ya. Ya, dan hari Sudah ini cukup. tepat berumur 94 tahun. 94 Ya. tahun. Nah, luar biasa. Mungkin nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan lebih lanjut ya terkait dengan nilai-nilai tadi. Saya sempat nonton ada hati, otak, kolaborasi antara hati, otak, dan tangan. Nah, seperti apa sih? Karena ini juga berkaitan dengan generasi muda sekarang gitu ya. Untuk mempersiapkan generasi muda sekarang nanti akan dijelaskan oleh perwakilan dari INS sendiri. Baik, selanjutnya Kak Vivi. Ya, selanjutnya kita akan ada pengantar dari Profesor Dr. Yuliandri SHMH selaku Rektor Universitas Andalas dan Profesor Ganefri PhD selaku Rektor Universitas Negeri Padang, dilanjutkan dengan keynote speech dari Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno, yang tentunya akan dipandu oleh Profesor Fazli Jalal selaku pembina acara ini. Dan kepada Profesor Fazli kami persilahkan waktu dan tempat. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Vivi, Unitika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Gubernur Provinsi Sumbar, Bapak Profesor Dr. Irwan Prayitno. Beliau adalah guru besar psikologi, juga seorang penulis yang sangat prolifik, dan juga orang yang banyak punya gagasan yang dilahirkan dalam puluhan ribu pantun ya, yang bukunya sudah berjilid-jilid dan mungkin memecahkan Guinness of Record nanti nih Prof. Irwan ya, insya Allah. Dan ini adalah refleksi daripada kreativitas yang tidak henti. Dan yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yuliandri, tadi mohon maaf Pak Rektor, tadi nampaknya MC masih merujuk kepada apa yang lama ini ya. Tapi kita harus umumkan terus-menerus nih, Profesor Yuliandri adalah Rektor Universitas Andalas yang baru. Bersama beliau juga hadir Dr. Erigas, Ketua daripada Nagari Development Center yang banyak memberikan perhatian pada pembangunan nagari. Dan akan bergabung segera Bapak Ganefri, Profesor Dr. Ganefri, yang nanti akan memberikan pengantar, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin dan hadirin yang saya muliakan. Sebagai bagian daripada hari ulang tahun INS Kayu Tanam ke-94, karena pandemi kita berpikir apa sih yang bisa tetap kita lakukan untuk memperingati hari bersejarah di mana seorang putra bangsa yang melahirkan ide yang sangat spektakuler di bidang pendidikan. Jadi kalau dalam dunia pendidikan itu dikenal dua orang tokoh, satu adalah Ki Hajar Dewantoro yang bermukim di Yogyakarta, dia berteman dengan Engku Safei yang bermukim di Sumatera Barat. Beliau kedua-duanya adalah teman akrab dan mereka berbagi tugas. Ki Hajar berjuang untuk melawan penjajah di Jawa dengan mengembangkan pendidikan anti kolonial dan berbasis budaya dan nasionalisme. Dan Engku Safei diberi tugas oleh beliau berdua membagi diri bahwa berjuang di Sumatera untuk Pulau Sumatera dengan tema bahwa untuk melawan penjajah itu kita tidak boleh bekerja dengan mereka, dan untuk tidak bergantung dengan penjajahan dari semua lini, maka mereka harus mandiri. Jadi tema dari INS ini adalah anti penjajahan, nasionalisme, dan kemandirian. Nah, dengan kemandirian itulah dibangun berdasarkan 3 tema pokok atau fondasi menurut Engku Safei. Yang pertama adalah bagaimanapun juga pendidikan itu harus menjadikan seseorang itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yang saat ini menjadi bagian dari undang-undang Sisdiknas kita, karena itu adalah hati. Jadi olah hati itu bagian pertama. Kemudian baru naik ke kepala menjadi olah pikir atau intelektualitas, kemampuan berpikir sekreatif mungkin, seinovatif mungkin. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting dan sangat sejalan dengan masyarakat Minang dan topik kita hari ini,
jangan henti-henti berkreasi. Gerakan tangan, buat sesuatu, tidak ada yang tidak bisa dibuat, dan jangan berhenti kalau sudah mempunyai ide. Tekuni, konsisten, sampai ke ujungnya. Apapun hasilnya, itu nomor 2. Tapi yang paling penting adalah proses. Proses memilih secara merdeka, dan sekarang dimasukkan sebagai Merdeka Belajar oleh Mas Menteri, tapi itu sudah lama dicanangkan oleh Engku Safei, dan kemudian persistensi, terus-menerus, sekali kita memilih, jangan berhenti, dan kemudian sembahkanlah karya itu kepada masyarakat banyak sebagai bagian dari kontribusi kita. Nah, untuk itu hari ini kita mengangkat tema bagaimana kira-kira semangat kewirausahaan entrepreneurial spirit daripada bangsa Indonesia dan terutama di Sumatera Barat yang kata orang DNA-nya adalah pedagang, saudagar ya, dan juga tentu entrepreneur. Mulai dari skala kecil ya untuk dirinya, kemudian skala sedang untuk orang-orang yang dia bawa, sampai skala besar seperti Ibu Nurhayati Subakat yang telah punya karyawan sampai puluhan ribu ya. Dan ini adalah hal-hal yang luar biasa yang bisa lahir dari DNA orang Sumatera Barat bahwa berdagang itu mulia, menjadi entrepreneur itu mulia, dan karena kita mandiri, karena kita tidak bergantung pada orang lain, malah kita membantu orang banyak untuk bekerja bersama kita. Dan apalagi dengan pola syariah ya, di mana keuntungan itu dibagi bersama dengan secara adil. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu, kita berbagi hari ini, Pak Gubernur hadir, 2 rektor hadir untuk mencoba memetakan bagaimana kira-kira tantangan kewirausahaan bagi pemuda-pemuda kita di desa-desa di Sumatera Barat. Dalam hal ini tentu nagari. Kita punya, saya dengar sekitar 1.000 nagari desa di Sumatera Barat, berarti sebuah potensi yang besar, dan kalau 5 saja pelaku yang bisa kita sentuh, berarti kita mempunyai target sekitar 5.000 orang nih Pak Rektor ya, Adinda Eri ya, dan Pak Gubernur tentu akan mendukung nanti 5.000, dan tentu ini bagian kecil dari totalitas potensi entrepreneurial yang akan lahir di desa-desa kita, nagari-nagari kita. Kita punya ribuan kalau kita jumlahkan ya, SMA, SMK, madrasah aliyah di Sumatera Barat, negeri dan swasta. Jadi kalau kita anggap sebagian dari mereka nanti mungkin sudah berpikir untuk menjadi pengusaha atau wirausahawan, maka mereka sudah mulai membangun mimpinya sejak di sekolah. Dan karena itu kalau tadi 5 saja per sekolah kita sentuh, berarti kita punya sasaran lagi sekitar 5.000 orang lagi. Nah, belum lagi kampus-kampus kita. 2 kampus terbesar yang hadir di forum ini saja sudah mungkin mendekati 70.000 mahasiswanya. Apalagi saya dengar ratusan kampus-kampus di Kopertis wilayah tengah yang melayani Sumatera bagian tengah, dan tambah lagi kalau kita lihat seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Nah, kalau kita bisa modelkan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Prof. Yuliandri di UNAN dan juga Prof. Ganefri di UNP yang sudah menjadikan kewirausahaan ini kurikulum mereka, kalau kita dukung bersama, kita sinergikan dengan kolaborasi, dan selalu kita melahirkan inovasi-inovasi, mudah-mudahan upaya untuk menjangkau, tadi kalau 10% saja dari mahasiswa kita bisa kita sentuh, dalam konteks nasional 10% dari 8 juta, berarti 800.000. Dalam konteks Sumatera Barat, kalau kita punya sekitar 200.000 mahasiswa di Sumatera Barat, jadi berarti kita bicara 20.000 orang. Nah, karena itulah pertemuan ini menjadi sangat penting. Ini baru pendekatan awal, kita berbagi pagi ini sesi motivasi, sesi contoh, sesi best practice di beberapa generasi Bu Nurhayati, generasi Pak Yasmar, kemudian ada milenial kita, Elsa Marani ya, yang juga mempunyai inovasi yang luar biasa menurut saya. Dan kemudian kita nanti mendengar bagaimana pendidikan di INS yang dijalani oleh salah seorang alumninya yang sekarang menjadi dosen di Malaysia, dan dia lulusan dari salah satu top 500 university di dunia. Nanti akan menyampaikan, baru nanti siang disampaikan oleh MC tadi, kita berbagi ke dalam 4 kelas,
di mana kelas pertama itu bagi yang ingin mengasah dan mencari model-model kepemimpinan, bagaimana menyiapkan diri, melatih, mencari role model dalam kepemimpinan, ya. Dan kemudian kelas 2-nya itu adalah nanti para anak-anak muda atau masyarakat yang masih berpikir-pikir untuk menjadi entrepreneur. Bagaimana menyiapkan diri, apa pilihan-pilihannya, dan kemudian apa ilmu yang bisa dicari, di mana siapa orang yang bisa didatangi untuk bertanya, dan modul-modul apa atau pelatihan-pelatihan baik yang tersedia gratis di YouTube maupun dari berbagai LSM ataupun badan-badan yang menawarkan itu. Dan kemudian yang kelas ketiganya kita akan khusus memfokuskan kepada entrepreneur yang sudah punya usaha tapi masih skala menengah, dan kemudian kelas keempatnya ini adalah kepada heavyweight kata orang ya, para entrepreneur yang sudah malang melintang lama, sudah punya jaringan, tapi ingin berbagi dan ingin saling menimba dan membangun kolaborasi sambil berinovasi. Untuk itu atas nama INS, atas nama Minang Diaspora, ya nanti Pak Burmalis akan menyampaikan masukannya juga di akhir program ini. Kemudian atas nama semua panitia, di sini ada Wardah Group, ada pemimpin sebuah gerakan pemuda untuk membangun kepemimpinan Indonesia, dan 2 universitas terbesar di Sumbar, yaitu UNP dan UNAN, dan kemudian Pemda yang dari awal Pak Gubernur dengan gigih membantu kita, dan sangat ingin agar upaya ini diteruskan oleh berbagai mitra-mitra dari seluruh orang Minang, baik di ranah maupun di rantau. Bersama mangko menjadi, mari kita membangun nagari, dan insya Allah akan menjadi amal untuk kita masing-masing. Untuk itu, pertama kali saya minta kepada Rektor Universitas Andalas, Profesor Dr. Yuliandri. Kami persilakan, Pak Rektor. Terima kasih, Bang Prof. Fasli Jalal yang saya hormati. Kemudian pada kesempatan ini saya hormati adalah Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Profesor Dr. Irwan Parikno. Kemudian juga yang kami banggakan dan juga kami hormati Ibu Nurhayati Subakat sebagai pendiri Paragon atau Wardah Kosmetik yang sama-sama kita hormati. Kemudian Elsa Maharani dari owner Maharani Hijab, kemudian Pak Esmar sebagai founder maksud saya, Budiman Swalayan, kemudian juga Pak Dr. Indra Utama sebagai dosen atau pensara senior dari University Malaysia Sarawak yang juga merupakan alumni INS, dan semua tokoh-tokoh atau mungkin sahabat-sahabat dan rekan-rekan yang hadir pada kesempatan pagi ini. Saya mohon izin Pak Fasli, mungkin ada juga bisa saya share screen sedikit untuk sebagai bagian pengantar supaya tidak menyebar kemana-mana. Mohon izin Pak Fasli. Silakan Pak Rektor. Bisa kelihatan Mbak Pipi? Ya, dah. Oke. Diselesokan aja, dibesarkan. Oke. Sudah Pak? Sudah Pak? Iya, sudah, silakan. Baik. Pertama, seperti apa yang disampaikan sebagai bagian pengantar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi warahmatullahi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya singkat saja karena ini bagian pengantar, kata Pak Fasli tadi mungkin tidak lebih dari 5 menit ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Rektor. Tepat pada hari ini tanggal 31 Oktober 2020 genap yang dulu kita sebut namanya dengan Indices Netherlands School yaitu INS Kayu Tanam berusia sekarang adalah 94 tahun, yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i, yang kemudian sebagaimana kita ketahui beliau adalah tokoh pendidikan yang tadi Bang Fasli juga mengatakan bersama dengan Ki Hajar Dewantoro. Maka menurut saya melalui agenda Seminar Nasional HUT INS ini dengan tema akselerasi kewirausahaan dan kolaborasi dan inovasi sangat tepat dan sesuai dengan momentum saat ini. Dalam catatan, saya pernah merujuk dan juga membaca tulisan dari almarhum tokoh pendidikan kita juga, Profesor Mistika Z, bahwa beliau menyebutkan bahwa hakikat dan tujuan pendidikan
yang digagas oleh Muhammad Syafi'i itu ada dua. Satu adalah yang bersifat permanen, dan kedua adalah disesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, ini dua bentuk gagasan yang masih tercatat di kita bahwa esensi pendidikan yang digagas oleh oleh Syafi'i adalah yang permanen dan ada yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Nah, saya melihat di mana mengutip apa yang disampaikan oleh almarhum Prof. KZ tadi, yang juga tadi sering kita sebut bahwa pemikiran dari Muhammad Syafi'i yang dirumuskan dalam konsep pendidikannya bahwa manusia itu dalam keadaannya adalah menjadi atau berusaha menjadi makhluk yang beraktifan. Ini yang menurut saya kata kunci yang mungkin bisa kita katakan sebagai inovasi atau kerusakan tadi, yang memiliki sifat-sifat atau atribut yang saling berkaitan antara hati, otak, dan tangan. Itu tadi yang kita sentuh. Hati adalah untuk merasa, berempati, dan berimajinasi. Otak untuk menukik, membuat perhitungan rasional dan logis. Tangan adalah medium untuk menyalurkan energi otak, dan hati manusia adalah secara konkret berinteraksi dengan alam. Jadi artinya apa? Artinya hati, otak, dan tangan adalah merupakan tiga kata yang yang masih kita pegang dan masih kita lihat dari apa yang disampaikan oleh beliau Muhammad Syafi'i. Kemudian saya ingin sampaikan juga Bapak dan Ibu bahwa dengan konsep demikian dalam kondisi saat ini, kalau kita kutip tadi pandangan dari Muhammad Syafi'i, bahwa pendidikan jelas adalah orientasi adalah untuk pengembangan dan bagaimana berkarya dan bagaimana memberikan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Ini menurut saya adalah esensi dasar. Maka untuk kondisi hari ini, kalau kita lihatkan dari kebijakan nasional dari pendidikan, maka kalau kita baca misalnya sekarang ada namanya adalah konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, yang itu digagas, yang itu dituangkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yang dalam beberapa forum forum webinar juga kita sanggung, dan juga Bang Pasli juga sering menyebut ini tentang standar pendidikan nasional, di mana setiap perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambil misalnya SKS di luar perguruan tinggi, atau mungkin ditambah lagi mengambil SKS di prodi yang berbeda, atau mungkin di prodi yang sama di dalam perguruan tinggi. Maka menurut saya, dan juga langkah ini adalah merupakan konsep yang hari ini disesuaikan, terutama dalam program pendidikan tinggi misalnya. Nah, dalam kaitan ini Bapak dan Ibu, kegiatan mahasiswa, terutama yang dapat diperoleh di luar kampus misalnya, kita ambil contoh dalam magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, dan juga pertukaran pelajar, atau mungkin penelitian atau riset. Dan juga di sini yang sengaja saya garis bawahi adalah sesuai dengan tema webinar kita pada pagi ini, kegiatan wirausaha. Kemudian juga ada studi atau proyek independen, dan termasuk proyek kemanusiaan. Nah, dalam konteks ini Bapak dan Ibu, kegiatan mahasiswa ini akan bisa diwujudkan atau akan bisa diimplementasikan kalau ada kolaborasi, yang tentu nanti pada akhirnya adalah melalui inovasi, atau melahirkan inovasi maksud saya. Ini adalah bentuk lain yang mungkin bisa kita gambarkan dalam konteks bagaimana kita menginisiasi dalam rangka HUT INS pada pagi ini, terutama untuk mengembangkan itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, saya ingin juga sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh UNAN hari ini. Misalnya saya ambil contoh adalah kita sekarang sedang menyusun dan menyiapkan semuanya sudah final, menyusun berbagai instrumen pendukung untuk mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM melalui peraturan rektor, termasuk juga melalui perubahan kurikulum misalnya. Kemudian juga melakukan berbagai kerjasama, baik antar perguruan tinggi negeri maupun juga dengan swasta atau perusahaan yang relevan, dan juga dengan bidang studi, termasuk juga dengan BUMN, swasta, dan juga tentu dengan BUMD. Nah, maka dengan langkah itu diharapkan bagaimana percepatan, terutama di dalam memberikan bekal kepada mahasiswa yang sedang proses pendidikan. Jadi ketika mereka dalam proses pendidikan, bekal itu sudah diberikan. Sehingga nanti misalnya ketika mereka lulus, modal awal yang tidak hanya lagi selama ini teori tok semata yang kita berikan, itu akan sudah mereka punya modal. Tentu inilah adalah tantang kita juga, termasuk juga bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mahasiswa, yang itu kata kuncinya adalah kita mesti melakukan kolaborasi, sehingga dengan kolaborasi itu nanti akan bisa menghasilkan berbagai inovasi yang tentu diberikan kepada anak kita yang masih ada saat ini di perguruan tinggi. Ini yang kebijakan yang dilakukan. Nah, saya ambil contoh lagi misalnya. Ini adalah bentuk lain Bapak dan Ibu yang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah maklum semua langkah-langkah yang UNAN lakukan hari ini. Misalnya UNAN melalui labor biomedik atau riset terpadu pusat diagnostik dan riset penyakit infeksi dalam yang telah memberikan kontribusi dalam upaya pemeriksaan sampel swab misalnya,
untuk mengetahui dan juga dari hasil pemeriksaan itu dapat memutus mata rantai penyebaran COVID sekarang misalnya. Saya meyakini bahwa ini peran dari labor tidak mungkin akan bisa seperti sekarang kalau tidak ada dukungan. Saya sebut saja misal dukungan dari Bapak Gubernur melalui Pemda Provinsi Sumatera Barat, dari PMBP, termasuk juga unsur lain. Termasuk juga karena Ibu Nuriati hadir pada saat ini, juga dari PT Paragon, TI misalnya melalui Wardah Kosmetik. Dan ini juga termasuk bagian yang menurut saya bentuk kontribusi lain sehingga kita bisa melihatkan peran itu. Dan kalau boleh kita katakan di rumah sakit tidak hanya ada yang dipimpin oleh Dr. Andani, itu tidak hanya ada dosen, tapi juga ada mahasiswa-mahasiswa yang juga adalah relawan-relawan yang berperan di dalam melakukan upaya demikian. Nah, kemudian kami dibungkus juga 1 menit, Pak Rektor. Oke, peran rumah sakit UNAN juga demikian, termasuk juga mahasiswa juga. Nah, kami juga tadi Bang Pasli juga mengajarkan Nagari Development Center juga ikut berperan di dalam mendorong Nagari terlibat aktif dalam pembangunan Nagari. Ada juga peran lain dari ahli yang ada di UNAN, Kampus Nagari, KKN Termatik, dan juga ini juga mungkin peran ke depan Bang Pasli adalah bagaimana kita mengembangkan Nagari sebagai upaya untuk misalnya mengoptimalkan peran dari Tunku Tigo Sajana. Peran Nagari juga dalam menanggulangi penyebaran COVID misalnya. Ada ide dasar, ada ide yang juga sekarang dikembangkan, dan kita kolaborasikan juga misalnya melalui Nagari Tage misalnya. Bagaimana peran itu dilakukan. Termasuk juga aktivitas lain yang relevan untuk pengembangan kewirausahaan dan inovasi. Nah, menurut saya Bapak dan Ibu, langkah-langkah ini adalah bentuk kami juga kalau boleh diidentifikasi nanti saya akan share Bang Pasli, ini adalah bentuk kolaborasi yang sudah dilakukan UNAN saat ini. Nah, artinya apa? Dengan kondisi ini dengan kondisi saat ini minimal momentum peringatan INS hari ini menjadi bagian bagi kita untuk bersama-sama dan kemudian bagaimana mewujudkan generasi muda kita ini bisa dibekali dan dimodali. Baik pada waktu mereka sedang studi di kampus maupun nanti setelah berhasil sehingga kemudian ini bisa melahirkan berbagai inovasi-inovasi yang akan bisa kita wujudkan. Itu mungkin sebagai bagian pengantar Bang Pasli. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Rektor. Ya. Baik, kita lanjut dengan rencana presentasi dari Bapak Rektor UNP. Yang tadi udah masuk nampaknya terlempar keluar dari Zoom. Kita lanjut aja kepada keynote speaker yang akan disampaikan oleh Bapak. Udah masuk? Ya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Silakan. Ya, mohon maaf nih Bang, tadi dari laptop terlempar keluar. Saya coba berusaha connect melalui handphone ini. Mohon maaf. Terima kasih, Pak di laptop ini sambil karena waktu sangat terbatas. Ya. Pertama, yang sama-sama kita hormati Bang Pasli dan tertompang kepada pembicara terdahulu, karena waktu yang sangat terbatas, tentu kami berterima kasih Bang Pasli telah menginisiasi daripada kegiatan ini dalam rangka ulang. Pak Gubernur juga ada sama kita ya. Oh, oke. Terima kasih Bang. Pak Gubernur, Prof. Irwan Prayitno yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, seluruh yang hadir, mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tadi disampaikan mendengar dari paparan Pak Rektor UNAN, sahabat kami, Ibu Nurhayati Sepakat, dari founder Paragon Wardah Kosmetik, Ibu Elsa Maharani, Pak Yasmar, Pak Indra Utama, dan seluruh peserta yang hadir hari ini. Kami hanya pertama ingin mengucapkan selamat ulang tahun INS Kayu Tanam yang saya kira pendiri daripada INS Kayu Tanam ini masih tetap menjadi rujukan kita semua, Engku Sapi ini. Jadi seperti yang diantarkan oleh Bang Pasli tadi, bahwa hari ini di Seminar Nasional ini kita akan berbicara tentang akselerasi wirausahaan dengan kolaborasi dan inovasi. Saya ingin berbagi sedikit saja Bang Pasli, karena slide tidak sempat saya, karena ini dengan handphone, tadi nggak bisa tersambung melalui laptop. Yang ingin saya bagi sedikit terkait dengan apa yang kita lakukan, bahwa hari ini tuntutan perubahan kurikulum memang harus kita lakukan.
terkait dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang terus tumbuh dan berkembang. Salah satu yang kita lakukan sekarang ini adalah setiap lulusan perguruan tinggi, saya kira juga ini untuk siswa misalnya di vokasi khususnya, itu kita harapkan dia punya ijazah dan punya sertifikat kompetensi. Kemudian ini yang saya kira yang ke depan akan kita lakukan. Kita berharap setiap lulusan itu di surat keterampilan pendamping ijazah itu mereka punya portofolio project. Saya kira ini adalah salah satu usaha kita untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur daripada lulusan-lulusan kita di perguruan tinggi. Artinya proses pembelajaran yang kita kembangkan saat ini ke depan untuk menumbuhkan khusus untuk pendidikan vokasi, ini memang project based learning. Jadi setiap mahasiswa, setiap proses perkuliahan itu ada project. Project ini nanti akan merupakan sebuah setelah mereka lulus, ini akan dijadikan sebuah portofolio bagi mereka. Proyek-proyek apa saja yang apakah proyek mereka itu sampai kepada mereka pasarkan dan diakui oleh dunia industri atau bisa mereka bekerja dengan dunia industri, itu dari setiap proses pembelajaran yang mereka lakukan. Jadi nanti lulusan perguruan tinggi itu kita harapkan dia punya ijazah, punya sertifikat kompetensi, punya portofolio project, kemudian dia mampu menguasai salah satu bahasa asing. Kemudian kita lebih menekankan sekarang ini pada soft skill. Jadi kita melihat banyak riset menunjukkan bahwa soft skill lah yang paling banyak menentukan keberhasilan seseorang mereka setelah tamat dari sebuah perguruan tinggi. Walaupun hard skill juga penting, tapi soft skill jauh lebih penting. Ini yang akan kita tekankan ke depan. Oleh sebab itu, semua kita melakukan proses perubahan hari ini terhadap kurikulum. Jadi yang baru kami kira, yang kita kembangkan sekarang di UNP adalah portofolio project yang didapatkan dari hasil proses pembelajaran yang menggunakan project based learning ini. Inilah salah satu usaha kita untuk meningkatkan jiwa entrepreneur lulusan mahasiswa kita. Karena kita melihat banyak hasil kajian juga menunjukkan ada perdebatan apakah seorang entrepreneur itu bisa dibentuk atau tidak, ataukah memang sudah DNA-nya dari sono. Dan saya kira banyak juga yang menunjukkan riset bahwa dari 100 populasi penduduk itu hampir 10% itu memang mereka itu punya jiwa entrepreneur dan tidak perlu memang DNA-nya sudah punya begitu. Ini hasil-hasil penelitian yang kita baca. Sehingga kalau apakah yang sisa yang 90% bisa dibentuk? Banyak juga perdebatan yang mengatakan itu bisa kita bentuk dengan berbagai model dan strategi pembelajaran. Artinya entrepreneur itu jiwanya itu bisa ditumbuh kembangkan. Ini dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan hari ini adalah akselerasi untuk peningkatan penumbuh kembangan jiwa entrepreneur peserta yang hadir hari ini juga merupakan dengan mengundang para pengusaha-pengusaha sukses, wirausaha sukses seperti Ibu Wardah, Ibu Nurhayati, dan sebagainya ini, saya kira ini adalah dari sebuah proses pembentukan wirausaha. Karena kita mengutip apa yang dikatakan Pak Khairul Tanjung, wirausahaan itu adalah katanya orang yang mampu membeli masa depan dengan harga sekarang. Jadi inilah yang kita tumbuhkan, maknanya bahwa memang mereka-mereka yang berpikir jauh ke depan, kreatif, inovatif, dan berorientasi kepada hasil atau result oriented dan yang lain-lain. Jadi saya kira mungkin ini juga perlu kita tumbuh kembangkan inovasi-inovasi pembelajaran di perguruan tinggi ya yang bisa menghasilkan lulusan yang punya jiwa entrepreneur. Saya kira itu saja Bang Fasli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rektor. Kita langsung pada keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumbar, Profesor Dr. Irwan Praitno. Kami persilakan Pak Irwan. Berapa menit, Prof? Terserah Pak Gubernur lah, tapi sekitar 20 menit lah kira-kira. Oke ya, 20 menit ya. Ya. Ini jam 9.45 nih, nanti saya berhenti jam 10.45 nih. Ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati, mungkin
tamu dulu nih Pak Rektor kita, Rektor UNAN, Rektor UNP, luar biasa. Beliau sangat peduli dan berkolaborasi dengan Pemda Provinsi yang mungkin saya contohkan banyak hal yang kita lakukan, baik dengan UNP, dengan UNAN tadi, Lab FK UNAN untuk COVID, dengan UNP kita menangani olahraga, main studium, ada juga PDRI, banyak lagi, tapi itu satu contoh ya Pak Fasli. Kita pun sudah melakukan kolaborasi dan topik ini pun sangat sesuai dengan topik hari ini. Dengan kolaborasi kita bisa menjadi, bisa maju, bisa sukses dengan kolaborasi. Kemudian para narasumber ini tentu sebelumnya juga Pak Prof Fasli dan juga narasumber Ibu Nurhayati Subakat, luar biasa. Contoh Sri Kandi Minang yang sukses di pentas internasional, tidak lagi nasional, yang patut dijadikan inspirasi dan ditiru oleh kita dan juga khususnya para generasi muda. Ramadan masuk, terlihat hilal, puasa mulai, kita sepakat. Salam hormat Prof Fasli Jalal, juga Ibu Nurhayati Subakat. Kemudian juga kepada seluruh narasumber, tadi disebutkan tak bisa satu persatu, dan seluruh peserta seminar. Kami tentu mengucapkan terima kasih telah diajak untuk ikut di sini dan sangat membantu untuk pembangunan di Sumatera Barat, khususnya di bidang ekonomi karena yang menjadi target adalah usahawan-usahawan. Jadi terima kasih banyak. Merah Putih Indonesia Raya, putih suci merah berani. Terima kasih kepada panitia mengundang saya di forum ini. Dan sedikit Prof Fasli, saya ingin menekankan walaupun kita berwebinar untuk kreatif, untuk inovatif, untuk juga produktif di masa pandemi, kami apresiasi itu, tapi juga mohon kiranya semua yang hadir tetap kita menjaga ikut disiplin taat protokol kesehatan. Ini pesan saya terus berkali-kali tanpa bosan, dimanapun saya diminta bicara, ini pasti saya pesankan. Kalau kita ingin produktif, ingin tetap berkreasi untuk mendapatkan hal yang positif, maka silakan keluar rumah, tapi mesti ikut protokol kesehatan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah lindungi dan tetap sehat dan tetap kita bisa produktif dibanding nanti ya Prof Fasli, saya suruh semua di rumah, saya PSBB semuanya, toko-toko tutup, kedai-kedai restoran tutup, masjid tutup, semua di rumah. Nah, itu bisa namanya lockdown, PSBB kalau kita di sini. Tentu ini banyak dampak yang mungkin juga tidak diinginkan oleh semua pihak. Kalau itu tidak ingin, ya nggak apa-apa. Kita silakan buka toko, buka kedai, keluar rumah ke masjid sebagainya, tapi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, insya Allah mudah-mudahan sehat. Itulah pilihan yang kita ambil dan mohon dukungan masyarakat dan kita semua untuk ikut protokol kesehatan. Rambut keriting berwarna perak, ikut mode, ikut perkembangan. Yang penting kita jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Itulah harapan kita untuk kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu, saya juga apresiasi sekali lagi kegiatan ini luar biasa, sangat banyak manfaat dan kami dukung kegiatan ini apalagi untuk meningkatkan kapasitas melalui inovasi di generasi muda para usahawan. Buah kepundung, buah kuini dijual orang di Simpang Adu. Kami dukung acara ini demi usahawan-usahawan baru. Dan sekaligus karena acara ini juga kaitan dengan ulang tahun, kami ucapkan ulang tahun INS Safi Kayu Tanam yang ke-94. Semoga sukses dan terus ke depan jaya, apalagi di bawah pimpinan dan pembinaan Pak Prof Fasli. Tua muda berolahraga senam, laki wanita, miskin kaya, HUT ke-94 INS Kayu Tanam, kami ucapkan selamat, semoga jaya. Kemudian ada dua kata kunci di sini, inovasi dan kolaborasi. Jadi saya ingin menyatakan bahwa ketika kita ingin sukses, kita ingin berhasil setidaknya survive dalam kondisi apapun, maka kita harus inovasi. Inovasi tiada henti. Yang tidak inovasi akan ketinggalan. Tanpa inovasi kita tidak akan bisa survive. Tanpa inovasi kita tidak bisa memenuhi tuntutan masa, tuntutan zaman, tuntutan masyarakat, dan tuntutan manapun. Kita di pemerintahan tidak ikut inovasi, tertinggal. Orang sudah pakai IT, pelayanan publik sudah bisa di rumah, di kamar, bayar pajak pun demikian. Kalau nggak ikut, tertinggal. Dan juga banyak inovasi-inovasi di dalam kehidupan usaha, bisnis. Mungkin banyak contoh yang ada nanti disampaikan oleh para narasumber. Tapi saya sekali lagi menekankan,
Pentingnya inovasi, jangan tertinggal dan jangan puas dengan apa yang telah kita dapati, karena kepuasan yang kita dapati itu bisa jadi stagnan dan sementara, tapi sebetulnya kepuasan itu sebagai batu loncatan modal ke depan untuk kita sukses. Itulah inovasi yang harus kita ikuti. Ambil batu asal belati, ambil tungkahan pengganti kursi, perubahan yang tiada henti, maka kita harus berinovasi. Jadi perubahan, zaman adalah perubahan. Itu harus kita ikuti, kalau tidak kita ketinggalan. Dari Cilandak hendak ke Bekasi, jalan macet, kendaraan pun pelan. Kalau tidak melakukan inovasi, kita akan ketinggalan. Oleh karena itu, inovasi amat diperlukan dan sangat diperlukan sebagai satu keniscayaan. Jadi suatu keniscayaan yang menyertai kita. Apapun yang kita kerjakan, harus berpikir, berinovasi, berkreasi. Salam bersalam untuk silaturahmi, kawan lama jangan lupakan. Apalagi dalam kondisi pandemi, inovasi amat sangat diperlukan. Beli markisa, beli bingkuang, keduanya dibeli di belakang tangsi. Harus bisa melihat peluang, ada inovasi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa kita harus berinovasi setiap saat dan harus cepat. Kalau tertinggal kita akan terlindas dan kita tidak akan mendapat apa yang kita ingin kalau kita tidak mengiringi usaha, upaya, dagang, bisnis kita dengan inovasi. Justru inovasi itulah nilai jual yang memberikan suatu tambahan kepada nilai daya tarik untuk orang bisa membeli barang kita, menerima layanan kita, dan mendapatkan kepuasan atas apa yang kita beri, tidak hanya di swasta tapi juga di pemerintah. Dan ini harus cepat. Dari Semarang hendak ke Kerawang, sehingga dulu di Ciputat, semua orang memburu peluang, maka inovasi haruslah cepat. Untuk itu jangan menunggu. Bagi generasi muda, hari ini, saat ini, tidak perlu nunggu nanti, esok lusa. Cepat berinovasi, berpikir, dan tentu kemudian kita mendapati apa yang kita inginkan. Jangan dijamah induk beruang, walau dijamah hanya sekali. Jangan pernah menunggu peluang, melihat peluang haruslah jeli. Kemudian sasaran pada seminar ini adalah para pemuda. Ini pemuda-pemuda mesti harus lebih hebat dari kita yang sudah lebih tua. Kenapa demikian? Sejarah menunjukkan peradaban berubah karena pemuda. Kita lihat dari zaman Nabi Muhammad SAW, para pemuda lah yang merubah dari jahiliyah kepada nur Islam. Sampai kepada peradaban Eropa, peradaban-peradaban yang lainnya sampai hari ini kita di Indonesia. Tahun 28 itu juga pemuda dengan Sumpah Pemuda. Tahun 45, tahun 66, dan kemudian tahun 98. Semuanya pemuda. Secara fisik kuat, secara intelektual mantap. Dia pun bebas untuk bergerak, untuk melakukan apapun. Dan dia tidak terikat oleh banyak hal yang mengikat. Banyak potensi. Dan dialah calon pemimpin. Dan generasi ke depan ada pada Anda, para pemuda. Sehingga bagaimanapun pemuda harus memberikan suatu sumbangsi yang besar untuk mengisi kemerdekaan ini. Dan pemuda adalah calon pemimpin. Jadi inovasi harus ada pada pemuda. Harus ada, kreatif, inovatif. Dan itu harus ada pada pemuda. Film anak, Upin Ipin, anak menonton tak bisa ditahan. Para pemuda, calon pemimpin, badan kuat tak ada hambatan. Masakan Padang banyak rasa, pesan makan di lain cepat. Potensi pemuda itu luar biasa, apa yang dimau bisa didapat. Jadi apa yang dimau bisa didapat. Itulah pemuda. Saya pernah pemuda, Prof. Asli pernah pemuda, Pak Janefri, Pak Yulandri pernah pemuda, Ibu Nurhati pernah pemuda. Itu luar biasa. Saya mungkin kalau melihat pemuda, tentu akan menyesal bila dia tidak memanfaatkan usia mudanya saat dia dewasa. Saya punya teman banyak saat alumni, seusia 50-an seperti saya ini. Ketika pemudanya terabaikan waktu, terbiarkan peluang, dia sia-sia dan menyesal kemudian tak ada arti. Karena mereka sudah melewati masa potensi, masa yang sangat emas dan gemilang untuk suksesnya kita dalam menjalani kehidupan. Kalau usia sudah 40-an, 50-an, itu hanya menikmati apa yang kita kerjakan. Saya pun tidak mungkin mampu lagi bersaing dengan generasi muda. Mungkin sudah anak saya, mantu saya, mungkin cucu lagi. Saya mungkin menikmati apa yang sudah dapat, dan kalaupun ada sesuatu yang tidak lagi bisa bersaing. Tadi Prof. Asli
menyebut saya penulis. Nah, mungkin saya buat buku, menulis, membuat pantun, membuat karya-karya yang sebetulnya tidak ada saingannya, karena itu kreasi masing-masing. Tapi ketika saya buka bisnis baru, itu udah nggak mungkin. Karena apa? Saingannya luar biasa, anak muda yang 24 jam bisa nggak tidur. Kalau saya nggak tidur malam, wah udah besoknya pasti sakit. Dan itulah generasi muda luar biasa, potensinya luar biasa, nah, maka manfaatkanlah. Nah, bagaimana caranya? Satu kata kunci yaitu kesungguhan. Jadi kesungguhan untuk bisa kita berinovasi, walaupun ada yang namanya kecerdasan. Tapi saya yakin para pemuda memenuhi syarat untuk cerdas. Ya kalau sudah tamat SMA apalagi S1 itu minimal skala intelijensinya minimal rata-rata lah, pasti itu saya pastikan, dan itu punya potensi. Kalau diikuti dengan kesungguhan pasti yakin bisa menjadi wajada. Itulah pepatah yang sering kita ungkapkan, dan ayat Al-Qur'annya waladina jahadu fina lanahdihim subulana. Jadi orang yang bersungguh-sungguh itu pasti dapat. Hati-hati bermain petasan, kalau kena sakitnya tak tahan. Inovasi memang butuh kecerdasan, tapi yang penting kesungguhan. Jadi sungguh-sungguh, Allah kasih jalan, Allah permudahkan yang susah, Allah peringan yang berat. Begitulah kalau kita sungguh-sungguh pasti ketemu. Belajar rajin sungguh-sungguh pasti bisa. Saya yakin betul dengan ungkapan itu, karena kalau saya mau testimoni banyak hal yang ada pada diri saya. Pak Fazli menyebut saya ini punya pantun, ini pantun saya sudah 56.000. Setiap saya bersambutan itu pasti ada pantun, dan itu pantun tidak sama dengan yang sebelumnya, dan itu dibuat juga tentu karena kesungguhan. Sungguh-sungguh saya berazam pada saat pelantikan gubernur saya yang kedua, saya berazam, bertekad setiap sambutan saya berpantun. Saya siapkan, saya upayakan dengan sungguh-sungguh walaupun sibuk, sehingga sampai hari ini bisa, walaupun saya bukan seniman, bukan budayawan. Nah, itu contohnya. Kemudian juga sebagai pejabat publik dituntut untuk bernyanyi, untuk bermusik. Nah, sungguh-sungguh juga Prof. Fazli. Sehingga saya juga jadi musisi, menciptakan banyak lagu, punya band sendiri, dan tampil di panggung baik dalam dan luar negeri. Insya Allah tidak kalah dengan yang lain. Kenapa kok bisa? Sungguh-sungguh. Kalau bicara pendidikan tentu jalur saya sebagai akademisi. Tadi sebut sebagai psikolog, buku juga banyak. Sungguh-sungguh juga. Saya tidak ada sekolah agama, dari madrasah tidak ada sampai ke S3 umum. Tapi saya bisa buat buku, lebih 20 buku agama. Yang waktu itu ditawarkan oleh Prof. Azumadi Azra waktu rektor UIN waktu itu. Menjadi guru besar di bidang psikologi Islam. Tapi yang saya ambil adalah guru besar di bidang SDM. Kesungguhan, jadi apa yang kita mau pasti bisa. Apapun, olahraga, saya sebagai karateka, sebagai dewan guru, dan itu tidak banyak yang punya dan 6 sebagai sensei, sebagai karateka. Dan ini juga banyak hal yang mungkin di luar dari garis karir, tapi kalau sungguh-sungguh pasti bisa. Ini saya sekedar untuk menyemangati para pemuda, kalau dengan sungguh-sungguh pasti bisa. Allah janjikan dan Rasulullah contohkan, dan banyak bukti yang lain yang mungkin bisa kita contohkan pada kesempatan ini. Jadi kesungguhan itu penting. Kenapa? Allah berikan potensi yang banyak kepada kita. Allah berikan akal, mata, tangan, kaki, lengkap semuanya. Dan kesungguhan ini tinggal mengembangkan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Kita pakai otak. Otak kita ini luar biasa, kapasitasnya banyak dan baru dipakai sedikit. Coba kita pakai dengan kesungguhan, belajar apapun tanpa kecuali. Selain itu yang tak bermanfaat mungkin kita tidak pelajari. Banyak yang bermanfaat. Ini anugerah yang perlu kita kembangkan. Ambil tembaga dan besi, bila menambang perlu lahan. Kita semua punya potensi anugerah dari Tuhan. Punya semua, pemuda punya tanpa kecuali. Sama dengan saya bisa, kenapa Anda tidak? Harus bisa juga. Kalau apa? Sungguh-sungguh. Jalan singkat perlu akses, macet di jalan terhindari. Semua kita bisa sukses karena kita punya potensi. Ada masalah segala rapat, solusi yang kita butuh, tidak ada yang tak bisa didapat kalau kita kerjakan sungguh-sungguh. Ini kita tidak menuli Tuhan, tapi Allah janjikan. Ada namanya sunatullah. Yaitu sunatullah ini ada ketentuan yang Allah berikan di alam, sebab akibat. Siapa yang memanen, dia yang menanam. Siapa yang menuai, dia yang menebang. Begitulah hukum sebab akibat.
Kalau kita berdagang, berusaha bisnis, sungguh-sungguh dapat untung. Malas-malas rugi. Itu udah janji Allah, dan Allah tebarkan kepada kita kemampuan yang luar biasa. Sakharolakum. Ya alam taruh anallah sakharolakum. Ma'afis samawati wa'at wasbago alaikum ni'amahu. Zohiratan wa batinah. Wa minan nasi majudadillahi bigro'im walahudan wal kitabi mudah. Ini ayat yang menunjukkan Allah memberikan anugerah banyak kepada kita. Cuma kita berjidal, kita berdebat, kita nggak pakai, kita nggak salurkan potensi yang ada di alam yang kita perlu raih, yang di diri kita ada otak, ada tangan, kaki yang bisa kita lakukan. Ini pemuda maksimal mengerjakan, dan jangan sia-siakan waktu. Insya Allah pasti bisa. Kemudian berikutnya kolaborasi. Tadi sudah diawali oleh Pak Prof. Fazli, oleh juga Pak Prof. Yuliandri dan Pak Jenefri. Betul, kolaborasi. Potensi Minang luar biasa. Aset SDM Minang luar biasa. Tersebar tidak hanya di Sumbar, di Indonesia, di luar negeri pun demikian. Ini narasumber kita, tadi saya baca juga dari luar negeri. Ini aset potensi kita. Potensi terserak itu tidak memiliki kekuatan. Potensi yang banyak, tapi terkumpul bersatu untuk satu tujuan, insya Allah basamu makum menjadi. Maka itu saya mendukung, karena potensi Minang sangat banyak. Maka melalui seminar ini mudah-mudahan bisa bersama, dan insya Allah pasti bisa. Betul tadi kata Pak Jenefri, Lab FK Unan ini luar biasa. Sudah dikenal, dan prestasinya, reputasinya, mungkin kalau disebutkan panjang. Dan itu tidak mungkin tanpa kolaborasi. Ibu Nur Hayati ya, itu membantu satu PCR, membantu banyak APD di awal-awal, mulai bergerak, kami bantu tenaganya, kita bayar gajinya, kita backup semuanya. Nah itu kolaborasi antar swasta dengan pemerintah, antar orang dalam dengan orang luar, rantau dengan ranah, luar biasa. Jadi sehingga kita bisa mengendalikan COVID di Sumatera Barat dengan baik dan maksimal. Itu contoh kolaborasi. Dan banyak kolaborasi lain yang mungkin antara Pemda, provinsi, kota, kabupaten, antara swasta juga, antara ranah, rantau, dan seterusnya, luar biasa. Dan ini kalau kita perbanyak objek-objek yang kita kolaborasi, insya Allah kita akan mampu. Kepada istri tak boleh rahasia, di antaranya saling mengisi, potensi banyak bisa sia-sia bila tidak ada kolaborasi. Pohon mangga lebat dan tinggi, mangga dimakan dibuang biji. Sumbar punya banyak potensi, mari kita bersatu dan bersinergi. Saya rasa itu pesan dan sedikit terkait dengan inovasi kami di Sumatera Barat. Insya Allah Sumbar sebagai provinsi yang sudah berkali-kali mendapat penghargaan 3 terbaik, kadang 2, kadang 3, kadang 1, dan untuk tahun ini pun masuk lagi nominasi tapi belum diumumkan. Dan ini juga sebagai suatu motivasi buat kita semua, buat kita dimanapun berada, baik juga di pemerintah, di swasta, apalagi pemuda harus selalu berinovasi dan konsisten untuk berinovasi. Daerah Kampar adalah kabupaten juga Labuan Batu, Pemda Sumbar tetap konsisten, tetap berinovasi sepanjang waktu. Pergi rekreasi di akhir pekan, semua penumpang naik di terminal, lomba berinovasi selalu diadakan setiap tahun di tingkat nasional. Naik Honda pergi ke pasar dituju, pasar Ampalu, Sumbar selalu ada di 3 besar, itu lomba tahun yang lalu. Buah kuini, buah durian dijual orang di pasar pagi. Tahun ini juga masih ada penilaian, insya Allah kita berprestasi lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Prof. Fazli, kita dukung kegiatan ini dan semoga sukses. Tetaplah kita berinovasi dan insya Allah inovasi modal kita untuk maju. Ambil terasi di dalam peti, dalam lemari ambil baju. Tetaplah inovasi, jangan berhenti. Dengan inovasi kita akan maju. Selamat berseminar. Mungkin maaf saya tidak bisa mengikuti sampai akhir seperti saya berminat. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber. Ini Bu Nur Hayati Subakar luar biasa, dan yang lainnya ada Pak Budiman ya tadi juga. Terima kasih banyak telah membantu kita Sumatera Barat melalui seminar ini, dan tentu tidak hanya sampai di sini. Mungkin ada bimbingan-bimbingan teknis yang perlu untuk pemuda agar mereka bisa mandiri untuk ke depan. Selamat berseminar. Burung camar menyambar mansi. Camar menyambar sampai ke pantai. Selamat berseminar tentang inovasi, semua tujuan bisa tercapai. Tetaplah berinovasi, janganlah letih. Memang perubahan yang kita butuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ya Gubernur. tepat Pak Prof, 10 Ya, lewat 5. pas, betul, biasa. Kalau Pak Gubernur selalu tepat waktu, luar biasa. Terima kasih. Kita minta foto sebentar Pak Gubernur sebelum Oke, Pak Gubernur silakan, meninggalkan silakan. ya. Silakan panitia, mumpung Pak Gubernur masih bersama kita. Dan ini agak banyak nih, udah 314 orang nih Pak Gubernur yang mendengar Ya. tadi. Dan sore nanti akan lebih banyak Pak Gubernur karena Wah, mereka luar ada biasa. yang nggak mau pagi-pagi, dia langsung ke pelatihan aja katanya. Oke, Profesor, saya coba screenshot berfoto bareng. Ada 13 layar, mohon di... Ya, cepat-cepat dikit ya. paham. Baik. Baik, sudah selesai, Prof. Ya, terima kasih Bu Tika. Baik, kita lepas Pak Gubernur. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Gubernur. Kami Terima meneruskan kasih, acara. mohon maaf semuanya. Ya, baik, kita masuk kepada sesi pertama dari acara kita hari ini. Kita akan mendengar 4 orang ya yang memberikan perspektif yang berbeda-beda. Pertama adalah Ibu Hajah Nurhayati Subakat, Dr. Andesa Kausa. Beliau ini akan menyajikan pengalaman beliau dan akan berinteraksi dengan saya. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, karena kita tidak melakukan tanya jawab dengan Pak Gubernur, jadi silakan dimasukkan aja di chatting, nanti kita sampaikan ke beliau. Mana tahu beliau atau timnya bisa menjawab nanti. Dan kepada peserta yang lain, kalau nanti sesudah 4 ini kita dengar, kita akan ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Dan untuk itu silakan mengisi di chatting apa pertanyaannya, nanti akan kita summary-kan. Kita memang tidak menyediakan untuk tanya jawab langsung saat ini Bapak dan Ibu karena waktu. Untuk itu sebelum Ibu Nurhayati muncul dan menyampaikan gagasan beliau dengan dialog dengan saya, kita persilakan pada panitia untuk memutarkan apa itu Paragon Technology and Innovation Company ya. Silakan. Indonesia adalah bangsa yang besar. Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation. Salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985. Hingga saat ini, Paragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 41 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 10.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi Paragonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti. Kalau semua nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses.
Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Dan brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama, kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010. Dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 6 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan top brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan. Di antaranya, Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan. Dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Baik, kita sudah tahu sekarang lengkap informasi mengenai perusahaannya Bu Nur. Silakan Bu Nur, sudah siap kita berdialog? Baik, silakan. Ya. Ya, Oke, kita panggil Uniati aja ya, lebih akrab. Uniati sehat-sehat nih? Ya. Alhamdulillah sehat. Nah, ini mungkin klise Uniati ya. Orang bertanya-tanya betul apa sih rahasianya dan bagaimana perjuangan Uniati dari awal, dari modal dengkul kira-kira ya, bisa mencapai sebuah prestasi yang mendunia ini. Gimana kira-kira nih? Gimana ceritanya nih? Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Fasili Jalal. Jadi saya cerita ya, saya begitu lulus sebetulnya tadinya ingin jadi dosen, tapi ternyata nggak terima jadi dosen. Sehingga pernah kerja di rumah sakit Padang ya, yang pegawai honorer dengan gaji cuma 20.000 per bulan gitu ya. Nah, tapi kemudian menikah, pindah ke Jakarta, saya diterima di perusahaan kosmetik 5 tahun. Itulah dasarnya sebetulnya saya pernah pengalaman 5 tahun dan punya pendidikan farmasi, itulah yang pencetus kenapa saya mendirikan industri kosmetik. Nah, di sini juga saya lihat ternyata kita tadinya pengen dosen, kecewa nggak diterima, ternyata Allah memberi yang lebih baik. Nah, ini alhamdulillah. Nah, kemudian saya setelah 5 tahun, itu pun juga demikian. Setelah enak kerja di sana, tiba-tiba datang bosnya yang agak galak gitu ya, sehingga saya nggak nyaman, saya pilih mundur. Nah, itu juga yang saya ambil pelajaran, ternyata juga ada sesuatu yang kita sakit hati, ternyata ada yang lebih baik lagi. Nah, kemudian ya cerita saya bangun ini, di sini yang saya lihatkan ada inovasi. Kenapa saya bilang inovasi? Saya membuat formula dengan di kualitasnya mirip, nggak terlalu jauh dengan produk yang tempat saya bekerja, dengan harga yang boleh katakan separuhnya, jadi harga lebih murah, sehingga tidak sampai 1 tahun salon-salon itu udah pakai produk kami. Jadi intinya kalau kita bikin usaha, buatlah usaha produk dengan harga, dengan kualitas bagus, harga bersaing, itu kata kuncinya. Nah, kemudian dan saya sebetulnya kan bukan orang yang latar belakang punya sekolah bisnis, tapi di sini perlunya kolaborasi ya. Jadi saya waktu itu tetangga yang sebetulnya kita perlunya silaturahmi di tetangga pun yang menjualkan produk saya awal-awalnya.
Akhirnya berkembang. Nah, tahun 90 saya dapat cobaan. Itu boleh dikatakan cobaan yang lebih besar dari sekarang. Kebakar habis minus. Nah, ini yang saya rasakan kalau kita ikhlas dan sabar, insya Allah ada aja pertolongan dari Allah. Dan kenapa saya waktu itu bangkit kembali? Karena kepedulian terhadap karyawan sebetulnya dan kepedulian terhadap utang. Kalau saya mikirkan diri sendiri, sebetulnya lebih baik tutup karena suami masih bekerja dan gaji beliau lebih dari cukup. Tapi kepedulian terhadap orang lain itu yang menyebabkan kita bangkit. Dengan segala kata, waktu itu banyak pertolongan Allah yang saya rasakan. Pertama, ada kenalan langsung mengasih pinjaman tempatnya. Yang kedua, dari supplier, karena sekarang mereka anggap itu dipercaya, saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Kemudian 3, pada saat yang sama ada kebijakan BI memberi kredit untuk usaha kecil. Saya minta 50 juta malah suruh ambil 150 juta. Nah, ini kan luar biasa. Nah, ini saya anggap pertolongan Allah yang luar biasa. Sehingga tidak sampai 1 tahun saya bisa bangun pabrik kecil di daerah Tangerang dan bangun rumah. Dan kemudian terus berkembang. Nah, tahun 95 kedatangan tamu, kembali lagi dari tetangga nih buat tamu. Memberi ide kosmetik wadah. Jadi wadah itu sebetulnya idenya dari orang lain. Makanya kita perlunya kolaborasi, ya kan? Yeah. Nah, kemudian waktu itu juga tidak langsung sukses sebetulnya karena lewat pesantren di mana santri nggak pakai kosmetik. Tapi bagi saya tidak ada kata kayak ini, dicoba lagi ya. Dicoba lagi iklan di harian terbit. Harian yang tidak terkenal. Malah saya menemukan 2 distributor kecil di sana waktu itu. Dan mereka jual direct selling, multi level. Nah, ini juga kembali kolaborasi dengan orang lain ya. Nah, kemudian tahun 98 ada krisis ekonomi ya, seperti sekarang banyak pengangguran. Banyak yang bergabung dengan multi level sehingga perusahaan saya berkembang. Malah saya bikin pabrik kedua di tahun 98. Jadi istilahnya orang lagi krismon, alhamdulillah kami jayamon. Nah, ini kembali lagi pertolongan Allah lagi ya kan? Yeah. Saya rasakan. Nah, kemudian terus berkembang tahun 2002 anak saya lulus langsung gabung, dan ini anak nomor 3, anak nomor 2 juga langsung gabung. Nah, kembali lagi ini kolaborasi antar senior, jadi saya dengan anak-anak. Kata kuncinya apa? Kenapa bisa? Bagaimana nih urusan orang tua dengan anak-anak? Kata kuncinya adalah bagaimana kita memberi kepercayaan penuh sama anak-anak. Begitu juga anak-anak saya memberi percayaan kepada timnya. Nanti untuk ini ya lebih lanjutnya nanti di seminar siang ada anak saya yang nikah. Yeah. Jadi di sini kata kuncinya adalah kolaborasi antara senior dan junior sehingga terbentuk istilahnya corporate startup. Perusahaan berkembang seperti startup tapi tetap profesional. Ya alhamdulillah kami sekarang sudah tadinya 2 orang karyawan ya dengan umum industri, sekarang udah di atas 10.000 dan sudah dilihat ya punya pabrik dengan luas 20 hektar, 41 distribution center dan termasuk untuk kategori makeup udah nomor 1. Moisturizer juga udah nomor 1. Ini pertama kali produk lokal bisa menyaingi perusahaan multinasional. Ini kami sudah menyaingi bukan hanya lokal, termasuk multinasional. Dan alhamdulillah juga di Malaysia kami sudah nomor 3. Nah ini saya terasa kemarin pelepasan 7 kontainer ke Malaysia. Jadi Malaysia ternyata penjualannya juga lebih naik. Jadi insya Allah nih mohon doa bisa nembus dunia. Nah, jadi itu kata singkatnya, cerita singkatnya, Prof. Fasli Jalal. Ini kan jadi ada kata-kata akselerasi ya, Neti ya. Jadi bagaimana dari kecil kita naik, tapi di sana kan ada penuh dengan faktor risiko ya, yang memang harus kita ambil dan juga kerikil-kerikil dalam perjalanan tadi. Apa pembelajaran dari tadi? Bagaimana mengakselerasi, bagaimana faktor risiko, dan kemudian apa kunci-kuncinya menurut Uniati membuat Uniati berhasil gitu? Ya, jadi waktu saya mulai itu banyak sekali lah kerikil-kerikil. Saya kan nggak bisa jualan.
jualan awal ke warung-warung, ternyata semua warung nolak, ya kan? Karena ya nggak ada iklan. Nah, ini yang saya rasakan, akselerasi itu bisa ketemukan dengan kolaborasi, ya kan? Tetangga saya menawarkan jual ke salon-salon, ya kan? Nah, itu ya alhamdulillah pada barangnya bagus, harganya bersaing, nggak sampai 1 tahun salon-salon sudah menerima. Nah, kemudian waktu jalan ini apa saja? Ya pasti ada pesaing, ya ada apa? Maksudnya ada yang karyawan yang curang, itu pasti ada, pasti ada. Tapi bagi saya, bagaimana kita merangkul semua orang, jadi karyawan itu kita anggap bagaimana kita mendelegasikan tugas sama karyawan sebetulnya. Jadi sehingga menjadi satu keluarga. Jadi saya rasakan sendiri, waktu saya kebakaran itu, ya karyawan tuh bantu-bantu, bersihkan segala macam. Pernah juga kami kebanjiran, itu juga begitu. Karyawan tuh membantu bagaimana naikin barang. Jadi kerikil-kerikil itu insya Allah ada, tapi seperti tadi saya bilang kan, bikin dengan pesantren, ternyata pesantren nggak pakai kosmetik, gagal kan? Tapi tidak ada kata berhenti gitu. Kita harus jalan, coba lagi gitu. Nah itu sebetulnya kalau kerikil mau banyak banget, tapi ternyata kata kuncinya kalau kita bergerak terus ya, kata Pak Gubernur tadi bilang ya, dengan ketangguhan. Nah ini kata kuncinya yang saya temukan 5 itu kata kunci untuk bisa kita ini hampir mirip sepertinya tadi saya juga baru dengar dari Pak Prof. Fasli ya, olah hati, olah pikir, olah tangan. Hati dulu kan, makanya kami 5 karakter itu ketuhanan dulu. Ya, jadi itu 5 karakter yang menjadi filosofi yang menurut Niati perlu ya. Gimana tuh Niati? Coba ceritain. 5 karakter itu mirip nih dengan ininya Buya Syafi'i. Kayaknya kalau kita jadi sama gitu ya. Olah hati, jadi ketuhanan, kepedulian itu kan sama ya. Tadi bisa saya cerita kenapa saya bisa bangkit lagi ya karena kepedulian. Tadi juga kenapa supplier juga ngasih karena kepercayaan. Jadi ketuhanan itu dan ketuhanan inilah yang menyebabkan kita optimis. Ya kita kan ayatnya ada kan. Itu yang disampaikan selalu di sama almarhumah ibu saya. Kita harus yakin setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Nah, modal itulah yang saya ini kan terus gitu ya. Nah itu. Jadi ketuhanan itu tadi kita optimis, kepedulian ya saling. Kepedulian itu adalah peduli sama dan kolaborasi adanya kepedulian. Ketiga tadi apa? Olah otak ya. Olah otak itu adalah kerendahan hati. Jadi kita harus belajar terus-menerus gitu kan. Nggak pernah jangan merasa paling pinter, itu tadi Pak Gubernur udah bilang. Jadi ini yang saya rasakan. Itu Salman anak saya jurusan elektro. Dia mengerjakan marketing. Wah, belajar tuh marketing, beli buku tiap minggu. Jadi ya itu kerendahan hati itu perlu. Yang keempat ketangguhan, yang tadi Pak Gubernur juga ada sampai, ketangguhan, disiplin. Yang kelima inovasi, ya kan? Jadi semua itu bukan hanya inovasi, jadinya adalah 5 itu diramu dengan baik, insya Allah kita akan sukses. Amin, amin. Terima kasih Niati, kita berikan tepuk tangan yang hangat bagi Niati ya. Kita lanjut kepada inspirasi berikutnya dari Pak yang nomor 2, silakan. Pak Yasmar ya, dengan segala hormat, beliau ini adalah dari ranah ya yang berhasil membangun usaha beliau di Sumatera Barat dengan Budiman Swalayan yang sudah menjadi franchise sendiri ya. Jadi tidak hanya perusahaan-perusahaan internasional saja yang punya franchise, tapi juga ada di ranah Minang. Gimana Pak Yasmar, pengalaman Bapak Pak? Coba supaya kami dapat pembelajaran dari pengalaman Pak Yasmar. Ya baik Pak Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah siang hari ini kita bisa berbagi dan bertemu dengan banyak pemuda-pemuda milenial nih, informasinya kemarin yang ikut dalam seminar daring ini. Ya mudah-mudahan di sini banyak kita dapat mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman baik saya pribadi, tadi kita udah mendengarkan cerita bagaimana dari Bu Nur Hayati memulai usahanya dan bangkit dan sampai seperti sekarang ini sangat luar biasa sekali. Dan ini menjadi kebanggaan bagi kita masyarakat Minang
Ibu Nur Hayati menjadi pelopor pengusaha yang mendunia ini. Diharapkan mudah-mudahan ke depan juga disusul oleh pemuda-pemudi milenial yang sekarang ini. Dan insya Allah yakin pemuda-pemuda yang sekarang ini lebih bisa lagi luar biasa dibandingkan yang generasi-generasi yang sudah lanjut ini. Kembali kepada insya Allah kembali kepada bagaimana motivasinya, bagaimana semangatnya, karena ini yang perlu kita jaga dan perlu kita tumbuh kembangkan semangat ini. Dan ini enggak semua, kalau kita lihat pemuda-pemuda yang sekarang ini punya semangat yang luar biasa seperti yang sudah sukses. Salah satunya seperti Ibu Nur Hayati. Dan sebetulnya kalau kita lihat kepada yang sudah bagaimana mereka bisa tumbuh, kembang, besar, itu tidak lepas dari semangatnya, spiritnya tadi itu. Ya, mungkin di sini kita bisa melihat kepada yang lain-lain yang mereka yang memang sudah berhasil dengan usaha-usaha yang dijalani. Kalau untuk saya pribadi itu alhamdulillah memulainya dari usaha yang kecil, dari toko yang satu toko di Bukit Tinggi itu yang berlokasikan di Pasar Bawah, yang mana toko itu disewa dan dikontrak dahulunya oleh orang tua. Dan memang pada saat saya selesai dari menyelesaikan pendidikan, kuliah di Padang, sebetulnya kuliahnya bukan kuliah ekonomi, tetapi kuliahnya kuliah pariwisata. Kuliah pariwisata yang jurusan pada saat itu usaha perjalanan wisata. Jadi sebetulnya memilih sekolah juga dulu kuliah itu karena tertarik ada judulnya itu usaha gitu. Jadi dengan ada judul usaha itu saya berpikir ini nanti kalau selesai dari kuliah ini kita bisa bikin usaha sendiri seperti itu. Jadi di awalnya memang sudah berniat untuk bagaimana nantinya ke depan itu membangun masa depan itu dengan berwirausaha itu. Nah, dan ini kepada kaum milenial yang sekarang ini, di mana sekarang ini kan kita kan maaf sebentar terganggu. Di mana pada saat sekarang ini kan kita sudah merasakan ya, kita melihat lapangan pekerjaan sekarang ini amat sangat ketat persaingannya, sementara peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat sedikit sekali. Nah, dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat, sebetulnya peluang untuk menjadi entrepreneur itu sangat besar sekali. Dan dibandingkan dengan peluang mencari pekerjaan itu sebetulnya kita perbandingkan kalau di entrepreneur itu sangat terbuka, kembali ke individunya masing-masing. Sedangkan untuk lapangan pekerjaan itu sangat tergantung sekali dengan peluang dan kesempatan yang ada itu terbatas sekali dengan pertumbuhan mungkin barangkali dari industri atau hal-hal yang lain. Sementara untuk entrepreneur itu sendiri kembali kepada kita sendiri. Kalau dari adik-adik kaum milenial nih sekarang ini yang barangkali juga untuk bisa berinovasi lah ya. Ya, berinovasi sendiri dan bisa mereka untuk menciptakan sendiri
lapangan pekerjaan atau berwirausaha. Dan saya juga sangat tertarik melihat dari beberapa dari channel-channel YouTube yang mana yang sekarang ini ada yang muda-muda, mereka bisa membangun usaha sendiri karena memang kegigihannya gitu kan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini justru malah lebih sangat terbuka kesempatan peluang untuk menjadi entrepreneur karena sekarang kalau kita perhatikan kebutuhan dari masyarakat itu dibandingkan dengan beberapa tahun lalu atau puluhan tahun yang lalu itu sekarang ini sangat beraneka ragam sekali keperluan dan kebutuhan masyarakat itu. Pak Yasmar, boleh tanya Pak? Ya. Jadi mulai dari toko kecil, terus Nanja punya beberapa swalayan dengan filosofi tertentu, kemudian berkembang lagi sehingga ratusan karyawan. Apa kuncinya Pak? Banyak orang nanya kalau Sumatera Barat itu awal-awal oke, kemudian kalau udah maju, untuk maju lagi itu susah gitu. Padahal Bapak menunjukkan di Sumatera Barat juga peluang untuk menjadi besar itu ada. Apa kuncinya Pak Yasmar? Sebetulnya mirip-mirip aja nih, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Nur Hayati ya juga. Saya sering sekali untuk mendengar di pasar itu atau di lapangan lah ya, dari teman-teman yang berusaha itu, mereka kadang terhambat dengan filosofi atau terhalang dengan prinsip-prinsip yang sebetulnya tidak benar. Banyak dari kawan-kawan yang berusaha ini, pedagang-pedagang ini, mereka tidak berani mendelegasikan pekerjaannya atau tidak percaya kepada orang lain gitu. Jadi ini yang sering menghambat. Jadi alhamdulillah dari saya sendiri itu lebih bagaimana ya, artinya kita memanfaatkan tenaga profesional yang ada, dan itu sangat membantu sekali dan sangat bagaimana kita untuk bisa cepat atau berkembang di dalam usaha itu. Nah, dari teman-teman yang pedagang pada umumnya, mereka kadangkala ada beberapa hal yang menjadi hambatan mereka untuk meng-hire atau merekrut orang yang profesional atau yang punya pengalaman atau artinya punya kemampuan. Ini banyak yang dari kawan-kawan kita ini lebih mempertimbangkan masalah kadang-kadang kalau ada filosofi yang salah itu, kalau percaya ke orang maka hilang, buta matanya sebelah gitu kan, atau percaya kepada anak buta matanya sebelah, percaya kepada orang lain buta matanya kedua-duanya, kan itu salah itu Pak. Jadi kadang-kala ada seperti itu, kadang-kala ada juga yang padahal kolaborasi itu sangat penting ya, kolaborasi. Iya, kolaborasi. Ya. Jadi ada juga yang percaya. Iya, berprinsip kita baru usahanya segini, artinya mau meng-hire orang, mempekerjakan orang yang mungkin dengan harus membayar dengan nominal yang cukup lumayan, mana untungnya buat kita. Banyak yang seperti itu, jadi ketakutan untuk mempekerjakan orang itu. Iya. Nah, dari sisi modal, Pak, dari sisi modal kan untuk berkembang, apalagi seperti Bapak ya, swalayan kan penuh dengan modal ya, fasilitas, barang segala macam. Padahal banyak pemula-pemula ini takut dengan modal ini. Apa saran Pak Yasmar pada mereka? Jadi kalau dalam usaha ini memang banyak sekali kita temui, saya temui itu, apalagi yang baru-baru akan mulai itu, mereka kadangkala mengkambing hitamkan modal gitu. Kadang mereka merasa dia punya ide tapi nggak punya modal. Tapi itu menurut saya salah besar itu Pak. Karena kita untuk memulai usaha itu tidak harus dengan modal sebetulnya. Dengan
banyaknya bersilaturahmi atau berkenalan dengan orang-orang yang barangkali ya akan menghantarkan kita untuk melahirkan sebuah usaha itu pada saya sendiri juga terjadi. Dulu waktu mulai dari toko satu ke toko yang kedua itu tidak dengan memiliki modal yang tersedia modal gitu. Nah, saya bercerita sedikit pengalaman ya, Pak. Saya coba meringkaskan. Dari toko satu ke toko yang kedua, memang saya sudah berkeinginan dan bertekad kalau toko ini satu saja, dan saya melihat waktu pada saat itu toko di Pasar Bawah itu, di depan toko saya itu sudah bertahun-tahun, bahkan sudah berpuluh tahun menunggui tokonya dari pagi sampai malam hari. Jadi seperti itu aja, jadi tidak ada perkembangannya. Dan saya berniat bagaimana untuk nasibnya jangan seperti toko yang di depan gitu, sampai tua nungguin toko yang satu itu aja gitu kan. Jadi saya berpikir untuk bagaimana untuk membuka cabang toko yang kedua. Nah, pada saat itu saya nggak punya modal sama sekali, Pak. Nah, jangankan artinya toko yang kedua itu disewa dengan nilai sewanya 70 juta per tahun. Jangankan untuk nilai sewa itu aja memiliki, saya punya uang aja di tabungan itu 10 juta juga nggak punya, Mbak. Jadi kan kalau berpikir kita sekarang ini mau buka cabang tapi nggak punya modal, bagaimana kan begitu. Tapi karena keinginan dan kita sudah punya pengalaman ini dari toko yang satu, mungkin untuk pemasukan barang ini sudah ada supplier, artinya dari distributor yang sudah kenal dengan kita, ini bisa kita artinya kita manfaatkan untuk pertumbuhan usaha kita, peluangnya di situ. Dan untuk menyewa toko yang kedua tadi itu karena saya waktu pada saat itu menyampaikan keadaan dengan kondisi apa adanya, alhamdulillah yang punya toko dengan naluri usahanya juga, karena dia juga pengusaha, dia nggak meminta sewa di depan, malah dia menyuruh menggunakan pakailah dulu tokonya, nanti habis Lebaran baru dibayar, seperti itu. Waktu itu saya punya mobil yang nilainya cuma sekitar 35 juta dan saya jual 34 juta dan dibelikan untuk peralatan-peralatan rak, etalase segala macam. Dan alhamdulillah begitu buka toko seperti saya buka toko itu memang punya modal yang besar gitu, Pak. Karena kita mengorder barang dari distributor, dari supplier itu kurun waktu sekitar lebih kurang 2 pekan, 2 minggu. Saat itu memang berdekatan waktunya mau Lebaran pada saat bulan puasa Ramadan, itu isi toko itu sudah berjumlah nota barang masuk itu sekitar 800 jutaan. Nah, jadi artinya dengan modal cuma menjual satu mobil seharga 34 juta bisa mendirikan sebuah bisnis dengan nilainya 1 miliar begitu, Pak. 1 miliar. Pada saat itu yang toko yang kedua. Jadi diawali dengan pengalaman seperti itu, alhamdulillah sampai saat sekarang kita kan Budiman sudah lagi progres ke cabang yang ke-14 lagi. 14, alhamdulillah. Ya, itu hampir mirip. Jadi begitu, Pak. Jadi apabila kita mulai dengan suatu keyakinan, dengan suatu membangun hubungan dengan yang lain, artinya slogan bisnis itu adalah trust, itu benar sekali, betul sekali. Jadi apabila sudah ada terbangun nama baik atau kepercayaan, maka insya Allah nanti akan berdatangan aja dari hal-hal, dari sumber-sumber yang memang sebelumnya tidak terpikir juga bagi kita untuk membesarkan usaha kita. Seperti itu pengalaman Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Yasmar. Teman-teman silakan nanti dibuat pertanyaan pada Pak Yasmar ya, di chatting, nanti tim akan membantu mensamarikan untuk dijawab di akhir oleh Pak Yasmar. Kita lanjut dulu. Kalau tadi Bu Nurhayati ini baby boomers, kemudian Pak Yasmar di bawah itu, sekarang kita beranjak kepada milenial, Elsa Maharani.
Baik, kita putarkan dulu siapa nih Elsa ini. Silakan video Elsa diputar. Sama kemarin ya bikin warna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Maharani. Saya seorang sarjana kesehatan masyarakat. Awal mula terbentuknya Maharani Hijab ini pas 2016 saya coba menjadi reseller dengan modal awal cuma 3 juta rupiah. Waktu itu saya mendaftar menjadi agen gitu pada brand yang lainnya. Lalu alhamdulillah setelah menjadi agen saya menjadi distributor. Dan seiring perjalanan waktu, saya sempat terpikir gini, ini masyarakat di kampung saya banyak yang basicnya bisa ngejahit gitu. Kenapa saya nggak coba memperdayakan gitu? Lalu saya dipertemukan dengan ibu yang pertama, ibu yang kedua, ketiga, dan keempat sampai sekarang alhamdulillah penjahit kami jumlahnya 20. Dan alhamdulillah dari 20 orang penjahit ini itu adalah orang-orang yang berada di lingkungan saya gitu. Jadi kami membangun sebuah konsep di mana ibu-ibu itu bisa bekerja tapi mereka bekerja di rumah. Konsep yang namanya kampung jahit gitu. Biasanya kami kalau mau naik kelas gitu pasti ada kendala. Nah, kendala itu bisa dari eksternal dan internal. Dari internal sendiri yang pertama biasanya adalah dari penjahit dan tenaga kami. Dari SDM sendiri biasanya ada yang banyak permasalahannya karena kami di sini kan konsepnya pemberdayaan. Kami membangun kampung jahit. Jadi, yang kami berdayakan itu adalah orang-orang yang mempunyai skill, namun mempunyai ilmu sedikit, tapi kami memberikan standar yang sesuai dengan SOP kami gitu. Sampai saat sekarang ini kami bisa memproduksi 1 bulan itu lebih dari 1000 pieces. Nama saya Ibu Evi Herianis sebagai penjahit di Maharani Hijab karena jahitannya simpel dan nggak banyak model, bisa dibawa pulang. Kalau dulu saya kan masalah gaji gitu kan. Nah, kalau di Maharani ini enggak, siap jahitan langsung duitnya bisa diambil. Yang pertama sekali dampaknya buat warga, khususnya daerah ini ya, sangat membantu sekali terutama sekali untuk perekonomian warga. Misalnya bagi ibu-ibu yang ikut menjadi peserta menjahit di Maharani ini. Kalau ada yang salah diberi tahu kan, saya disuruh perbaiki. Cuma kalau tempat lain kan orangnya gini, nggak bisa ibu kerja lagi. Kalau Maharani kan enggak, gimana kita tunjukkan yang lebih bagus. Maharani ke depan kami akan fokus pada 3 aspek. Yang pertama adalah Maharani Daily. Jadi kami memang memproduksi baju harian-harian seperti yang sekarang ini berlanjut. Lalu yang kedua, kami memproduksi seperti waktu Ramadan kemarin kami memproduksi mahadress. Itu dress untuk pesta. Dan yang terakhir adalah kami ingin kami kemarin sudah sempat sih ketemu sama para pengrajin. Kami ingin membuat sebuah konsep Maharani etnik gitu. Jadi kami
ingin mengangkat khazanah khas Sumatera Barat, itu songket, batik tanah liye gitu. Harapan kami semoga Maharani bisa memberikan manfaat pada orang banyak, terutama bagi warga sekitar kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan pada Elsa ya. Anak milenial yang peduli dengan lingkungan, tapi juga ingin maju, jadi akselerasi ide menjadi kenyataan dan berkembang karena ada kolaborasi dan juga penuh dengan inovasi. Gimana Elsa? Apa suka dukanya dalam menjadi milenial, tapi juga mau menantang kesulitan dari kenyamanan sebagai retailer, tapi berpindah menjadi produser. Gimana pengalaman Elsa? Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Salam kepada Ibu Nur Hayati Subakat, Bapak Yasmar, dan yang lainnya. Terima kasih. Jadi tantangan yang kami rasakan, jadi awalnya itu karena ini Pak, jadi awalnya menjadi reseller. Sebelum menjadi reseller ini kami juga menjual barang-barang yang impor dari luar negeri. Nah, jadi waktu itu kami membuka sebuah marketplace dengan nama Maharani. Nah, Maharani ini menjual barang-barang impor. Alhamdulillah waktu itu impor dari China itu banyak banget gitu. Tapi ada serasa ini di hati, gimana ya? Ini kok jual barang luar negeri aja. Kenapa nggak coba cari deh yang bisa diinikan dari negeri sendiri gitu. Jadi awalnya Elsa ke membatin sendiri apa ya yang mau dijual tapi produk dalam negeri gitu. Jadi bukan ngejual barang impor lagi. Dulu waktu itu sempat di marketplace itu menjadi labelnya itu juragan gitu. Jadi emang yang paling toko star seller kayak gitu, banyak penjualannya, tapi semua barangnya itu impor gitu, Prof. Yeah. Jadi ada perasaan, aduh ini sampai kapan mau impor-impor terus? Kenapa nggak jadi orang yang berbeda gitu? Terus awalnya Elsa ketemu yaudah deh, karena tren hijab 2010-2015, coba deh jualan hijab aja gitu. Nah, terus Elsa coba jualan hijab dengan menjadi agen dan reseller pada beberapa brand gitu. Nah, di situ belajar dari gimana sih baju yang bagus itu kayak gimana, model yang bagus itu kayak gimana gitu. Terus alhamdulillah perputaran omsetnya waktu itu menjadi agen dan reseller itu bisa MM-an juga gitu per tahunnya, Prof. Oh. Jadi sudah MM-an ya resellernya, kan sudah nyaman itu harusnya. Iya, harusnya memang udah nyaman, tapi ternyata ada lagi nih membatin gitu, Prof. Elsa, kamu kok GDP Sumatera Barat itu rendah loh gitu loh. Jadi pernah ikut seminar, Sumatera Barat itu ternyata barangnya impor dari Jawa gitu. Kita tuh hanya mengekspor barang-barang mentah seperti padi, sayur kayak gitu. Kenapa nggak coba deh create produk yang bisa kamu berikan ke luar gitu. Terus akhirnya Elsa membatin, ya Allah apa ya? Terus coba sholat, terus ada ide dan masukan dari dorongan dari suami dan teman-teman lainnya untuk Elsa coba produk Maharani itu punya produk sendiri gitu. Jadi awalnya tuh gerai Maharani yang merupakan distributor banyak brand, akhirnya lahirlah Maharani Hijab gitu, Prof. Nah, dari Maharani Hijab ini itu penuh dengan dramanya juga. Iya. Terputus hubungan kita dengan Maharani. Prof. Jadi awalnya itu untuk menemukan satu orang penjahit itu susah banget orang Minang. Kalau untuk diberdayakan itu butuh FGD yang banyak sekali gitu, Prof. Tapi alhamdulillah dengan kalau ada masalah itu langsung ya Allah salat, introspeksi diri, salat, minta petunjuk, terus minta karyawan yang terbaik kepada Allah, dan itulah pertolongan Allah kepada kami. Dan alhamdulillah sekarang 1 tahun belakangan Maharani berkembang itu udah bisa sampai seperti saat ini gitu, Prof. Dan sudah sampai ekspor juga ya? Kemana ekspornya, Mari? Jadi tim penjualan Maharani itu terdiri dari sebanyak 41 agen yang berada di dalam dan di luar negeri. Nah, di luar negeri ini berada di Hong Kong. Dulu kita juga sempat kirim ke Dubai sama Qatar, Prof. Cuman
Iya, cuman kalau di situ putus orangnya karena dia pindah lagi gitu. Jadi resellernya dia karena dia pindah lagi ke kota lain, jadinya kita lost kontak gitu. Nah, tapi yang untuk ke Hong Kong, alhamdulillah itu ada pengiriman tiap bulan. Nah, untuk di dalam negeri sendiri itu kita punya agen dari Aceh sampai ke NTB. Jadi ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Bali gitu, Prof. Oke. Nah, Elsa, artinya Elsa kan tadi dua ya cita-cita. Pertama mempertanyakan kenapa harus impor ya. Yang kedua GDP dari Sumatera Barat karena kita tidak banyak produksi dari sini ya yang menjadi GDP kita. Dan ini mendasari keinginan dan tantangan untuk melakukan suatu. Tapi tadi kan orang Sumatera Barat juga sering dikatakan ya tidak sungguh-sungguh kalau menjadi karyawan, dia mau jadi pemilik. Bagaimana Elsa meyakinkan ibu-ibu tadi yang kadang-kadang dia tidak mau diatur-atur, tidak mau bekerja terlalu keras gitu ya, dan dia juga punya kebutuhan lain. Tadi puluhan FGD ya, tapi intinya gimana caranya? Apakah itu bisa dilakukan untuk semua tenaga kerja untuk bidang apapun dari orang Sumatera Barat, asal kita pintu masuknya bagus? Gimana pengalaman Elsa? Jadi gini, Prof, kita membangun sistem di sini bukan sistem gua beli lo bayar, bukan gitu. Gua gaji lo kerja, bukan gitu. Tapi kita di sini membangun sistem gimana kita bekerja dari hati untuk hati. Jadi kita emang dibilang ibu mau bekerja di sini, kita mau membantu ibu gitu. Kita mau membantu ibu, terus kita juga ada pendekatan sosial gitu, Prof. Jadi kadang kita menyisihkan beberapa persen dari keuntungan kita itu kita berikan kepada ibu-ibu penjahit gitu, Prof. Seperti bantuan pandemi kemarin itu kita juga memberikan karena jahitan itu waktu awal-awal pandemi itu ada penurunan. Jadi karyawan itu kita kasih infus berupa beras dan bantuan pangan gitu, Prof. Terus kita juga emang niat awalnya membangun Maharani ini adalah membantu masyarakat sekitar gitu, Prof. Sama saya sebenarnya terinspirasi dari Bu Nurhayati Sebakat. Jadi sebelumnya Ibu terima kasih. Sebenarnya Elsa dulu sering nonton video-video Ibu di YouTube bagaimana 5 pilar itu loh. Jadi memang kita itu membangun bisnis itu bukan untuk diri sendiri. Kita membangun bisnis itu adalah menjadi jariah kita nanti ke surga gitu, Prof. Alhamdulillah. Amin, amin. Kita membangun bisnis itu dari hati dan ini adalah ibadah kita bagaimana kita bisa membawa kita ke surga dan ini adalah jalan jihad kita gitu, Prof. Nah, karena yang hadir nih banyak, ada yang baru punya ide, ada yang punya ide tapi takut, ada yang sudah mulai tapi jatuh bangun, ada yang sudah di tengah, ada yang sudah agak maju gitu. Apa saran Elsa kepada kita yang bervariasi ini? Iya, saran Elsa sih yang pertama kalau mau bisnis itu yang pertama dari bisnis itu adalah kemauan. Jadi modal dari seperti yang dibilang sama Pak Yansman tadi, dari modal utama bisnis itu bukan uang, tapi yang modal utama dari bisnis itu adalah kemauan. Karena seorang pengusaha itu adalah orang yang mau punya kemauan untuk berbagi dengan orang lain gitu. Jadi tanggung jawab seorang pengusaha itu adalah membuka lapangan pekerjaan gitu, Prof. Jadi bagaimana kita kalau mau usaha mulai aja dulu gitu. Kalau misalnya ada hambatan, ada batu kerikil seperti yang dibilang Ibu Nurhayati Sebakat, itu pasti ada. Tapi kalau bagi kami, halangan itu adalah jalan untuk naik kelas gitu. Seperti di awal-awal dulu mulanya Maharani, Prof, itu kita order beberapa roll kain, ternyata ada di antaranya 5 roll itu cacat, nggak bisa diolah gitu. Akhirnya kain itu nggak bisa dipakai gitu. Jadi disumbang-sumbangin aja, terus berniat, ya Allah, insya Allah ini akan Engkau ganti ya Allah, ini akan Engkau ganti ya Allah. Ternyata memang benar gitu, Prof. Alhamdulillah besoknya bulan depannya dapat orderan itu luar biasa, malah diganti 2 kali lipat dari. Alhamdulillah. Jadi pilar yang pertama dari pilarnya Ibu Nur tadi juga sangat kelas ya. Jadi udah bertemu nih antara teori dan praktek Bu Nur dengan milenial ya. Nah, berikut karena tadi kan kalau hijab ini kan banyak orang ya, pelakunya kan banyak. Iya, Prof. Dan sebetulnya dari mana Elsa memasukkan daya saing pada waktu ini produksi massal?
Dan kemudian saya lihat dengan rencana inovasi ini mulai menjadi produk-produk fashion gitu ya, yang tentu harganya akan lebih tinggi, tapi juga kemungkinan gagal bersaing kan juga ada di sana ya. Nah, gimana Elsa mau mengambil resiko itu? Tadi cobaan itu akan kita perlukan untuk kita naik pangkat kan itu ya? Nah, gimana mau naik pangkatnya? Iya, jadi kalau dunia fashion itu memang sangat cepat, inovasi perubahan itu cepat sekali, Prof. Apalagi di tengah pandemi ini itu banyak sekali. Nah, langkah awal yang kita lakukan untuk bagaimana sih menjadi bisnis fashion yang worth it saat ini, yang pertama itu kita melakukan riset pasar dulu, Prof. Jadi sebelum kita mengeluarkan produk, itu kita melakukan riset pasar dulu. Seperti riset pasarnya nggak muluk-muluk, cuma di IG aja gitu. Ibu-ibu sekarang butuh baju yang seperti apa? Terus ada kolom jawabannya. Terus suka di luar rumah apa di dalam rumah, ada nanti pilihannya gitu. Jadi kita berdasarkan terus ada suka bahan rayon apa bahan katun gitu. Nanti ada pilihan-pilihannya dan nanti ada orang-orang yang akan mengisi sampelnya gitu, Prof. Nah, berdasarkan riset-riset seperti itu dan kita akhirnya memutuskan, oh ternyata sekarang orang butuh baju yang di dalam rumah gitu. Orang butuh baju yang nyaman tapi bisa dipakai buat nge-zoom gitu, Prof. Apalagi jadi melalui riset itu kita melakukan sampling. Nah, setelah sampling nanti kita baru memfoto produk dan baru kita studi kelayakan produk ini patut nggak untuk kita produksi atau bagaimana gitu, Prof. Jadi memang untuk sebuah launching itu kita butuh waktu 1 bulan gitu, Prof. Iya. Pesan terakhir kepada milenial. Gimana pesan Elsa? Pesan Elsa, Prof, bagi milenial kalau mau berusaha itu adalah modal pertama. Jadi kemauan itu adalah modal pertama dalam pintu usaha. Apalagi di tengah umur yang masih 20 tahun, itu untuk mencari ke bisnis kita, di mana mencari bisnis kita yang benar-benar itu butuh 99 kali kegagalan sehingga kita menemukan satu di mana nanti yang akan menjadikan pintu bisnis kita selanjutnya. Jadi kalau Anda mau menjadi seorang pengusaha, maka laluilah kegagalan-kegagalan itu terlebih dahulu, dan insya Allah nanti akan ketemu dengan sendirinya gitu, Prof. Jadi intinya mulai aja dulu. Oke. Jadi kalau penemu listrik ini dia 999 kali gagal, baru menemukan listrik 1 kali ya. Kalau nggak pernah terang bumi ini. Elsa mengatakan minimal nggak usah 999, cukup 99 aja siap kita bergagaria. Di ujung itu insya Allah ada sukses ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Baik rekan-rekan, kita udah mendapatkan pencerahan dari seorang anak muda yang saya sebagai orang tua dan sempat jadi guru Elsa ya terharu. Dia ini adalah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi dia pakai ilmu berpikir secara metodologis di perguruan tinggi untuk berkembang di bidang usaha. Jadi latar belakang ilmu tidak menentukan, yang penting ada kemauan, ada keinginan berinovasi. Ya. Baik Elsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang baik. Nah, kita masuk sekarang kepada pembicara keempat. Sebetulnya kan Minang ini jauh sebelum penjajahan Belanda, itu kan darah dagangnya kan sudah ada ya. Jadi DNA-nya sudah pedagang, walaupun dalam berbagai skala. Dan tambah lagi kemauan dan kegigihan merantau. Dan itu kan juga menanggung resiko dan penuh ketidakpastian. Karena itu diperlukan orang-orang yang tangguh untuk 2 hal. Siap gagal, kemudian mau bertarung di medan sesulit apapun. Nah, ini ditangkap oleh Engku Safei dengan filosofi pendidikannya. Karena itu dia yakin kalau kita punya kemandirian, dan kemandirian dibangun dengan keyakinan bahwa kita ini makhluk Allah, sebagai orang yang harus beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, tapi otak kita diberikan sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa, demikian tidak bertepi kemungkinan yang bisa didapatkan dari pemikiran, dari kreativitas inovasi, dan untuk itu perlu dilatih. Perlu inovasi itu dilahirkan melalui proses kegiatan yang terus-menerus, pilihan-pilihan yang banyak, jatuh bangun, tapi dalam semua proses itu kita makin yakin
apa passion kita pada akhirnya, apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, dan bagaimana kita menyusun masa depan. Untuk itu kita persilakan pada Dr. Indra Utama atau Indra Utama PhD, alumni INS yang akan menyampaikan pengalaman beliau. Silakan Adinda Indra, apa sih relevansi dari pengalaman Adinda belajar INS, kemudian menjadi akademisi, dapat pendidikan tertinggi ya, PhD di luar negeri, tapi kembali kepada apa dulu yang dibangun di INS. Silakan Adinda Indra. Terima kasih Prof. Jadi saya agak berbeda ini dengan Kak Ti, dengan Pak Yasmar, dengan Elsa. Tetapi saya melihat tadi dari pembicara ketiga itu ada satu benang merah dengan apa yang ingin saya sampaikan, bahwa usaha-usaha yang dilakukan itu memang kembali lagi kepada manusianya, manusia yang tangguh. Saya mohon izin Prof. Fazli, saya ada PowerPoint-nya. Silakan, silakan. Akan keluarkan PowerPoint. Nah, ini. Jadi pembentangan saya, presentasi saya ini berjudul INS Kayu Tanam, Ruang Pendidik Berorientasi Proses Membentuk Manusia Tangguh Berjiwa Militan. Ibaratkan sebuah kilang, pabrik, ataupun perusahaan, maka INS sebenarnya adalah kilang, pabrik, atau perusahaan yang memproduksi manusia-manusia tangguh, militan, tidak mudah menyerah, mandiri, suka bekerja keras, sabar, berakhlak, dan berinovasi. Fokus utama pendidikan di INS adalah kepada pembentukan karakter manusianya, baru kemudian kepada bidang kegiatannya meskipun dilakukan dalam waktu yang sama. Dalam sistem pendidikan INS, bidang kegiatan adalah pilihan dari manusia yang memiliki karakter tangguh itu. Tentu saja tidak mudah melahirkan manusia-manusia tangguh seperti yang dinyatakan tersebut. Perlu proses yang secara terus-menerus dikelola dengan baik, ikhlas, memberi tuntunan, memberi contoh yang baik, dan membimbing mengikut minat dari masing-masing siswa yang belajar di INS. Dalam proses pendidikan di INS, subjek mesti menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi apa yang diinginkan oleh orang di luar dirinya. Kewajiban para pendidik atau guru di INS lebih banyak menjadi motivator dan pembimbing yang memberi arah agar peserta didik tekun dan sabar di dalam menjalani proses pembentukan jati dirinya. Oleh karena kata kuncinya adalah melahirkan manusia-manusia tangguh, mandiri, dan memiliki jiwa militan, maka dalam sistem pendidikan INS, semua anak manusia dipandang memiliki talenta dan kelebihannya masing-masing yang dapat dibina agar sedia berdiri di kaki sendiri sesuai potensi diri yang dimiliki oleh masing-masing diri mereka tersebut. Masalahnya sekarang adalah bagaimana cara menggali potensi diri para siswa, bagaimana cara mengenali kelebihan atau minat dari masing-masing siswa INS itu. Pertanyaan inilah yang sebenarnya mesti dijawab oleh para pendidik di INS untuk dapat membimbing sesuai minat dari para siswa INS itu. Dengan demikian, para pendidik di INS tidak boleh menganggap bahwa siswa yang belajar di INS memiliki minat yang seragam untuk kemudian dididik dengan cara yang seragam pula. Itulah sebabnya INS tidak disebut sekolah. Lembaga ini dinamakan ruang pendidik, meskipun unsur akademik yang menjadi ciri sebuah sekolah menjadi bahagian pula dari sistem pendidikan di INS. Hakikat dari nama INS itu adalah ingat nasib sendiri. Itulah INS. Namun sejalan dengan perkembangan situasi, nama INS dikamuflase menjadi Indonesische Nederlands School pada zaman penjajahan Belanda, kemudian menjadi Indonesia Nippon Sekolah pada zaman penjajahan Jepang, dan terakhir disebut Institut Nasional Savei. Oleh karena dalam pandangan INS, semua manusia memiliki kelebihannya masing-masing yang dapat dibina menjadi manusia tangguh dan militan sesuai minat dan kelebihannya sendiri-sendiri, maka penerimaan siswa INS pun tidak memandang dari mana mereka berasal. Juga tidak memandang apakah calon siswa memiliki cacat secara fisikal atau berasal dari yang sebelumnya tidak diterima di sekolah lain. Apapun alasannya,
INS tidak akan menolak kedatangan anak-anak usia sekolah untuk belajar di INS. Setiap calon siswa di INS tidak boleh pula dinilai sebagai input yang tidak berkualitas, meskipun berasal dari siswa yang tidak diterima di sekolah lain. INS beranggapan tidak ada manusia yang bodoh, tetapi mungkin saja dia belum mendapat pembimbing yang sesuai. Dalam satu periode dulu, INS pernah menerima siswa yang terdiri dari lulusan SMP terbaik seluruh Sumatera Barat. Siswa-siswa terbaik itu merupakan kiriman dari setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Mereka pun bahkan diberi beasiswa oleh pemerintah Sumatera Barat. Akan tetapi ternyata tidak semua mereka menjadi orang terbaik seperti yang diinginkan, bagi membuktikan pendapat bahwa input yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Sebaliknya, INS pernah menerima seorang siswa tunanetra. Dengan kecacatan fisik itu, beliau mendapat pendidikan di INS sesuai talentanya dalam bidang musik. Pada akhirnya, beliau menjadi seorang pemain biola yang mumpuni, bahkan sempat pula menyambung pendidikan musik di Eropa selama 6 tahun, dan menjadi salah seorang dosen musik di ASKI Isi Padang Panjang. Ada pula masa dulu itu, INS memiliki seorang siswa bertubuh kecil dan tidak suka bekerja keras secara fisikal, tetapi beliau menjadi seorang sastrawan terkenal di Indonesia. Belum lagi dapat dicatat alumni INS yang memiliki profesi sebagai wartawan terkenal, memiliki pendirian kukuh yang karena pendiriannya itu, beliau keluar masuk penjara beberapa kali. Ada juga yang menjadi duta besar di Amerika, menjadi gubernur Sumatera Utara, menjadi anggota DPR RI, menjadi pemilik kedai media terkenal, menjadi pelukis terkenal, menjadi seniman seni pertunjukan, budayawan, pengusaha swasta, entrepreneurship, kontraktor, ilmuwan, dan lain sebagainya. Engku M. Safei mengatakan, buah mangga tidak dapat dijadikan seperti buah rambutan, tapi jadikanlah setiap buah memiliki rasa manis dengan keciriannya masing-masing. Barangkali kita semua sependapat bahwa negara ini memerlukan sosok anak bangsa yang tangguh, memiliki jati diri yang kukuh, memiliki akhlak mulia, sabar dalam bekerja, jujur, dan memiliki komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal tersebut tentunya boleh didapatkan melalui proses pendidikan yang dimulai sejak kecil. Justru karena itu, pendidikan di INS dulunya dimulai sejak siswa tamat sekolah dasar, yaitu sekitar umur 12 tahun. Mereka dididik selama 6 tahun setingkat SMP dan SMA, atau sampai sekitar umur 18-19 tahun. Proses pendidikan yang dijalankan adalah melalui kehidupan bersama di asrama. INS beranggapan bahwa karakter anak-anak dapat dibentuk sesuai minat mereka masing-masing pada rentangan umur 12 sehingga 18 tahun itu. Di INS, siswa dididik selama 24 jam sehari. Mereka dibimbing bertungkus lumus dalam kampus seluas 18 hektar dengan berbagai macam kegiatan, baik dalam bidang akademik, keterampilan, dan kerohanian. Selama dalam masa pendidikan itu, mereka diawasi, dibimbing, didampingi, dan diarahkan oleh para pendidik yang juga berdomisili dalam kampus. Para pendidik tidak boleh berlepas tangan terhadap perkembangan jiwa para siswa, meskipun tugas mereka sebagai guru di kelas sudah selesai pada siang hari. Ibaratkan hubungan orang tua dengan anaknya, maka di luar kelas hubungan tersebut tidak lagi berupa guru dengan siswa, tetapi telah berubah menjadi hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Engku M. Safei sangat menyadari bahwa setiap anak memiliki potensi diri yang masing-masingnya dapat dilatih, dididik, dan dikembangkan menjadi seseorang yang tangguh dan berjiwa militan. Di dalam diri setiap manusia ada unsur otak, hati, dan tangan, yang kalau dilatih dan dibimbing dengan baik akan menghasilkan kekuatan diri yang tidak mudah menyerah. Melatih atau mendidik kemampuan otak dilaksanakan melalui proses belajar di kelas. Melatih atau mendidik potensi hati dilaksanakan melalui kegiatan kerohanian, dengan contoh-contoh budi pekerti melalui nasihat keagamaan dan perilaku. Melatih atau mendidik potensi tangan dilaksanakan melalui kegiatan keterampilan yang dapat menghaluskan jiwa, mengembangkan imajinasi, mengaktualisasikan mimpi-mimpi, sekaligus membuat badan sehat seperti kegiatan keramik, anyaman, tukang kayu, tukang bangunan, kesenian, olahraga, perikanan, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya. Secara akademik, istilah unsur otak, hati, dan tangan itu disebut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga-tiga unsur potensi manusia itu menjadi sasaran penting untuk dilatih dan dididik dengan metode pendidikan saling berkait secara bersamaan. Oleh hal demikian,
Setiap siswa yang datang belajar di INS diibaratkan masuk dari pintu gerbang yang sama, tetapi keluar dari pintu yang berbeda, sesuai minat dan kemampuannya masing-masing. Ada yang berprofesi sebagai tukang perabot dengan inovasi model dan ukiran hasil ciptaannya sendiri. Menjadi pelukis, pematung, sastrawan, pemain musik, aktor drama, penari, pemain bola, perenang, berkebun, beternak, dan bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka pun memiliki peluang pula untuk lanjut di berbagai perguruan tinggi. Dalam hal ini, INS tidak menghasilkan output yang sama seperti sekolah-sekolah menengah yang kita kenal, sebab output ruang pendidik INS adalah terpulang kepada pilihan minat masing-masing siswa. Untuk melaksanakan program pendidikannya, INS pun telah memiliki fasilitas yang lengkap di lahan seluas 18 hektar. Lahan tersebut dibagi dalam 3 area besar. Pertama adalah area untuk kegiatan akademik dan keterampilan berupa ruang-ruang belajar, bengkel-bengkel, dan studio-studio seni. Kedua adalah area untuk tempat tinggal siswa berupa asrama dan rumah kediaman untuk tempat tinggal para pendidik. INS pula melengkapi fasilitasnya dengan ruang makan, dapur umum, dan masjid. Dan ketiga adalah area untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan olahraga. Di lahan seluas 18 hektar dengan fasilitas yang sangat memadai itu, para siswa mendapat peluang sangat besar untuk meluahkan kegelisahan kreativitasnya bagi menemukan jati dirinya masing-masing. Memang ada di antara siswa yang malas untuk bergerak, malas bekerja, malas bereksplorasi, dan malas berinovasi. Biasanya mereka merupakan anak-anak yang dimanjakan di dalam kehidupan keluarganya. Apa yang diinginkan selalu dapat tanpa usaha. Justru di sanalah tantangan para pendidik INS untuk mendampingi, memotivasi, memberi arahan, memberi nasihat, dan membimbing para siswa tersebut sehingga mereka menemukan jati dirinya. Melihat kenyataan demikian, INS tidak hanya dapat dinyatakan sebagai lembaga pendidikan ideal untuk melahirkan manusia-manusia tangguh, mandiri, dan berjiwa militan, tetapi juga dapat menjadi sekolah bagi memenuhi kehendak sebahagian orang tua siswa yang menginginkan anaknya dapat meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Pendidikan INS seperti yang sudah saya sebutkan di atas adalah mendidik siswanya menjadi manusia-manusia tangguh, militan, tidak mudah menyerah, mandiri, suka bekerja keras, sabar, berakhlak mulia, dan inovasi. Di dalam proses pendidikannya, INS mewajibkan setiap siswa mesti dapat menyelesaikan pekerjaan yang sudah mereka pilih dan mulai. Sekecil apapun pekerjaan yang sudah dimulai itu, apapun hasilnya, mesti diselesaikan. Pilihan kerja yang sudah dimulai itu mungkin saja tidak sesuai dengan minatnya. Namanya juga baru mencoba menemukan jati diri untuk posisi yang tepat sesuai minat. Tidak mustahil ada siswa yang semula ingin membuat gantungan baju dari bahan kayu, tetapi akhirnya malah menghasilkan tangkelek. Atau yang semula ingin membuat patung wajah pahlawan nasional dari bahan tanah liat, malah akhirnya menghasilkan aspal rokok. Atau bagi yang melakukan kerja secara berterusan seperti bertani, berkebun, beternak ikan, pekerjaan tersebut mesti dilakoni dengan kecintaan dan diselesaikan dengan baik. Ketentuan menyelesaikan kerja itu wajib dilaksanakan untuk melatih peserta didik berjiwa militan dan tidak mudah menyerah. Memandangkan hal demikian pula, apa yang disampaikan berkaitan kegiatan siswa dalam bidang pertanian tanaman daun seri wangi yang tidak menjadi itu, atau tanaman durian montong yang tidak berbuah itu, atau kolam ikan yang tidak produktif itu, mestinya hal tersebut tidak boleh terjadi dalam sistem pendidikan INS. Dalam pandangan saya, sistem pendidikan Engku M. Safei yang berorientasi kepada proses, seperti yang saya huraikan di atas, masih sangat relevan untuk masa kini. Sebab sistem pendidikan INS langsung menukik kepada pembentukan karakter manusianya agar menjadi manusia Indonesia yang tangguh, militan, tidak mudah menyerah, mandiri, suka bekerja keras, sabar, berakhlak, dan berinovasi bagi menjawab tantangan zaman. Barangkali kalaupun masih diperlukan tambahannya adalah dalam hal penguasaan teknologi yang memang mengalami perkembangan pesat sampai saat sekarang. Kalaulah sistem pendidikan Engku M. Safei kekal diterapkan di INS yang kemudian dihybrid dengan sistem pendidikan nasional, seperti yang terdapat pada sekolah-sekolah umum itu, saya percaya INS akan menjadi pilihan utama kepada anak-anak usia belasan tahun untuk dididik selama 6 tahun sejak tamat sekolah dasar sampai tamat di peringkat SMA. Para peserta didik akan mendapatkan 3 hal sekaligus dari segi ijazah
sebagai tanda tamat belajar, yaitu ijazah INS dengan salinan catatan keterampilan yang dikuasai, ijazah SMP, dan ijazah SMA sebagai tanda tamat belajar sesuai ketentuan sistem pendidikan nasional. Tentu yang lebih penting dari sekadar ijazah itu adalah karakter tangguh yang sudah terbentuk dari peserta didik sebagai manusia yang siap merentasi kehidupan di alam luas. INS memiliki lahan sangat memadai, fasilitas lebih dari cukup, programnya sangat sesuai dengan tantangan zaman, visi dan misinya jelas, stakeholder-nya pun ada, banyak tokoh-tokoh penting pada level daerah dan nasional yang bersimpati kepada INS. Melihat ini semua, kendali posisi tawar Wani Piro tentu ada pada pihak INS, bukan pada orang atau lembaga yang ingin menawarkan jasanya untuk INS. Selamat ulang tahun ke-94 INS, semoga makin jaya di masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Indra Utama PhD, dosen di Universitas Malaysia Sarawak. Baik, kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari floor, tapi sebelum itu kita berbahagia salah seorang pembina dari Yayasan Badan Wakaf Ruang Pendidik INS Kayu Tanam hadir bersama kita. Beliau ini juga tokoh sumbar, wartawan terkenal, punya media massa yang lengkap, dan juga adalah ketua Kadin beberapa periode ya, dan juga tokoh yang sangat diperhitungkan di forum nasional. Kepada Kakanda Basril Jabar, kalau masih bersama kita, kami persilakan, Dabas. Oke. Ya, Assalamualaikum, silakan, Profesor. Ya, Waalaikumsalam, Kanda. Assalamualaikum untuk kawan-kawan semua peserta ini yang saya hormati. Karena waktu yang diberikan pada saya 5 menit, saya ingin menyampaikan straight to the point saja, Prof. Gitu. Ya. Gini, Prof. Pertama, tentang INS itu sudah dibahas tadi, dan sasaran dari tujuan pendidikan ruang kayu tanam itu udah benar gitu. Ujungnya adalah bagaimana melahirkan anak-anak didik yang mandiri. Gitu. Jadi Prof, saya tidak pernah meragukan potensi sumber daya manusia orang Minang ini. Saya tidak akan membahasnya lagi, ya, karena dari sejarah-sejarah atau sukses story tokoh-tokoh Minang berhasil itu sudah bisa menjadi teladan bagi anak-anak dan adik-adik kita yang ingin masuk di bidang entrepreneurship. Yang kedua, Prof, saya begini, Prof. Saya melihat begini, dari pengalaman saya selama tinggal di ranah Minang ya, dengan umur sudah 77 tahun, Prof. Alhamdulillah. Ya, saya ini ada mimpi yang sebetulnya sudah ada jadi kenyataan, tapi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Saya ingin pada meeting ini menawarkan, Prof. Ya, begini, potensi ekonomi ranah Minang itu bukan main, luar biasa. Di berbagai bidang, baik pariwisata, pertanian, agroindustri, industri kreatif, dan lain-lain sebagainya. Dulu untuk mengangkat potensi ranah Minang, ekonomi ranah Minang ini, beberapa konglomerat membuat suatu perusahaan corporate gitu, dan itu gagal. Dan kegagalan mereka ini sering disebut-sebut, sehingga menjadi semacam hantu bahwa orang Minang tidak bisa bersatu. Orang Minang secara sendiri-sendiri itu tidak diragukan lagi. Udah banyak contoh nih, orang Minang nih di mana-mana berhasil. Gitu. Tidak saja baik di ranah Minang sendiri, di rantau, ya, dan di rantau termasuk di luar negeri. Gitu. Ada di New Zealand, di Eropa, dan lain-lain. Ya. Jadi itu pembuktian bahwa SDM ranah Minang ini memang hebat sekali gitu. Lantas bagaimana
mensinkronkan kehebatan orang Minang ini dengan potensi ranah yang harus dibangun. Karena kalau kita tarik investor, ya, dalam pengalaman saya, potensi yang begitu besar di berbagai bidang itu, menurut saya perlu digarap oleh putra Minang sendiri gitu. Karena mereka yang tahu tentang ranahnya, budayanya, adat. Dan bagaimana caranya? Dengan mengikut sertakan seluruh eksponen di ranah Minang. Begini Prof, tahun 86 saya mendirikan di kantor harian Singgalang, ya, berkumpul pengusaha kecil, ya, dan menengah, mendirikan Koperasi Pembangunan Usaha Sumatera Barat, Kopus. Modalnya 50 juta, Prof. Tahu Profesor berapa asetnya sekarang? 30 miliar, Prof. Alhamdulillah. Sudah 34 tahun, ya, dan jalan. Sudah punya kantor Jalan Khatib Sulaiman, ya, dan 2 kantornya di Jalan Sawahan gitu. Tahun 95, 25 tahun lalu, itu orang Padang yang di Padang saja, Prof. Saya memukul mental mereka, kita bisa bersatu apa enggak? Ternyata bisa, dan jalan sampai sekarang, Prof. Bisa orang kita ini bersatu. Jadi pemio nggak bisa bersatu itu harus diruntuhkan gitu. Tahun 95, Prof, saya dengan dorongan Ma'ri Muhammad mendirikan PT Ventura, jadi PT ini, Sarana Sumatera Ventura. Modalnya 2 miliar dari rantau, 2 miliar dari ranah. Sekarang tahu Profesor berapa asetnya? Hampir 200 miliar gitu. 4 tahun yang lalu, Profesor dengan beberapa kawan, ya, Profesor Fasbir dan kawan-kawan, mendirikan koperasi saudagar Minaraya. Mungkin Fasli ikut dalam kan, member, ya. Iya. Nurhayati juga ikut, banyaknya ikut. Sudah 500 anggotanya. Itu anggotanya orang Minang di ranah, orang Minang di luar ranah, di Indonesia, seluruh Indonesia, di mana-mana aja, dari Irian juga ada, Aceh ada, dan di luar negeri sudah 10 negara orang Minang di luar negeri yang ikut sebagai members dengan anggota 500. Dan anak dari koperasi ini PT RPA tuh, UUSM. Jadi rumah potong ayam gitu. Di bypass dengan aset 8 miliar non kredit, tanpa kredit. Insya Allah, ya, kalau diizinkan Tuhan, tahun ini sudah operasional. Dan itu sangat profitable untuk pasar Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dengan Riau. Jadi yang ingin saya tuju dalam kesempatan sangat singkat ini, Prof, ya, orang Minang bisa bersatu, ya, dari persatuan itu, kebersamaan itu, ya, potensi yang ada itu kita garap. Jadi umpamanya SMR ini, anggota bisa kembang ya 1.000, 2.000, 10.000 gitu. Karena di Eropa, Profesor tahu kan, sebuah koperasi di Perancis anggota 35 juta orang, asetnya 1.400 triliun. Ada koperasi juga di Jerman, ya, 10 juta anggotanya, asetnya 800 triliun. Jadi dari mana-mana koperasi ini telah membuktikan dirinya bahwa, ya, ini bukan sense of belonging. Orang Minang nih nggak perlu dia sense of belonging gitu. Yang perlu dia ikut memiliki gitu. Jadi bukan sense gitu. Saya ikut, ya, dan begitu kemajuan tercapai dia ikut di dalamnya. Itu yang paling penting, membawa mereka seperti Pameo Restoran Padang. Tidak ada anak buah dan lain-lain segala macam. Mereka diikutkan. Ini yang saya tawarkan dalam waktu singkat ini, Profesor, ya, karena ini banyak yang hadir di seminar ini, pemikir-pemikir, ya. Mari kita dorong, ya, dari apa yang telah terjadi, bahwa pertama orang Minang bisa bersatu, yang kedua sudah dilakukan tindakan-tindakan yang terbukti benar, ya, bisa gitu. Dan ini harus didorong lagi sehingga melahirkan nanti seperti SMR ini, Prof. Usaha kedua, ketiga, keempat, menggarap potensi yang besar di ranah Minang tersebut. Ini sebuah pemikiran yang saya tawarkan di ujung umur yang sudah senior ini. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan, Profesor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nih kita tangkap, ya,
segera saja bagi teman-teman yang memang berniat membangun Sumbar dan meningkatkan kolaborasi ranah rantau ke dalam konsep yang lebih real. Ini rumah-rumahnya sudah ada ya, tinggal lagi kita keroyok bersama, sehingga tadi koperasi yang menjadi ciri orang Minang juga, dan bapaknya adalah orang Minang, bapaknya Muhammad Hatta. Dan kalau tadi kita besarkan aja SMR ya Pak Tabas ya, dari 500 menjadi 5.000, dari 5.000 menjadi 10.000, dan itu kan tidak besar ya kontribusi dari anggota, tapi kekuatan jadi raksasa, dan itu kita jadikan untuk mendukung mimpi-mimpi dari anak muda dan para entrepreneur di Sumatera Barat nanti. Baik, kita juga beruntung ini ada Bapak Dr. Firman Hidayat, beliau adalah Dekan Fakultas Kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Beliau berkolaborasi dengan Kepala Dinas Kehutanan Pak Ios membantu INS mengembangkan hutan kota atau konservasi ya, di mana ini menjadi bagian pendidikan, tapi juga sebetulnya banyak peluang-peluang kreativitas inovasi yang berbasis kehutanan dengan segala kekayaannya, dan juga ekosistem yang lahir dan bisa dijadikan ekoturism, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang sebetulnya real bisa membantu orang-orang untuk berusaha di dalam setting hutan itu. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja karena waktu. Para pembicara sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Kak Uniati sudah membaca juga, maka kita gilir kembali kepada 4 orang tersebut untuk memberikan statement, menjawab, tapi tidak panjang-panjang, 2, 3, atau 4 menit masing-masingnya. Kalau tidak ada pertanyaan tidak apa-apa ya. Kami persilakan kepada Uniati dulu. Silakan Uniati. Jadi secara garis besar kan banyak bertanya bagaimana mulai usaha, terus apa saja. Sebetulnya sih tadi sudah dibahas ya, sudah dibahas dari awal bagaimana saya bikin usaha. Jadi kata kunci dari mulai usaha sebetulnya 2 tadi juga Adinda Elsa juga ada menyampaikan, yaitu adalah mau dan bisa ya. Ada kemauan, tekun, ulet gitu ya. Bisa maksudnya juga kita paham dengan bisnisnya. Jadi jangan sampai bisnis itu hanya ikut-ikutan. Jadi pilihlah bisnis yang kita agak sedikit paham. Jadi seperti contoh kalau kita mau bikin misalnya warung makanan maksudnya. Kita juga paham yang rasa enak itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan kadang-kadang ada yang bikin ini rasanya nggak enak. Jadi intinya hanya 2 saja, mau dan mau dan bisa. Ya ditambah itu kita yang kembali lagi ya 5 karakter itu saya sampaikan. Dan kita harus yakin, jadi tidak ada kata menyerah. Kita harus yakin setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Sebetulnya ini udah sering dibahas beberapa kali, tapi memang kita harus nyoba. Ya, kita harus nyoba. Jadi ditambah lagi bagi saya, apa yang membuatkan kita tidak kecewa kalau jatuh gitu ya, bisa bangkit kembali. Yang tadi ya saya cerita, yang membuat kita bangkit kembali adalah kalau kita kepedulian terhadap orang lain. Jadi coba rubah mindset kita. Kita berusaha itu bukan hanya sekadar cari uang, tapi kita punya usaha bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi tujuan kita, jadi ternyata juga usaha-usaha yang bagus itu yang punya value, Jadi usahakan. Dan kalau kami sendiri tujuannya adalah bagaimana perusahaan ini berkembang terus menerus dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau tujuan kita demikian, insya Allah tidak ada kata menyerah. Ya kita harus selalu kembali bangkit ya. Dan kemudian kalau bagaimana cara mengembangkan, nah itu tadi sudah disampaikan juga bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain gitu. Dan kemudian bagaimana kita ide itu bisa saja dari orang lain. Jadi bagaimana kita hari ini lebih baik dari hari kemarin itu juga sudah inovasi. Mungkin itu sedikit dari saya dari rangkuman-rangkuman yang tadi ditanya. Ya mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Prof. Terima kasih Niati.
Lanjut Pak Yasmar, silakan Pak Yasmar. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari beberapa pertanyaan yang ada itu tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Nurhayati. Kalau saya menganalogikan seperti ibaratnya berenang, Pak For. Di awalnya semuanya barangkali kita ini nggak bisa berenang, tetapi setelah kita belajar teorinya dan kita praktekkan, memang tidak semua yang bisa melewati pembelajaran itu. Tapi bagi mereka yang gigih dan yakin kenapa orang lain bisa berenang, dia pun juga pasti bisa berenang. Jadi dalam entrepreneur, dalam membuka suatu usaha juga seperti itu. Setelah mereka belajar, setelah kita belajar, dan untuk mencoba bagaimana kita bisa mengaplikasikan suatu cita-cita dan keinginan kita itu, dan memulainya, dan nanti insya Allah dengan sendirinya keterampilan atau skill keahlian itu akan didapatkan setelah kita terjun gitu. Jadi kalau kembali kita pelajari bagaimana orang berenang itu juga seperti itu. Kalau belum tahu apa-apa sudah langsung terjun aja kan bisa terbenam, bisa tenggelam gitu. Tapi bagaimana cara berenang dan memulainya step by step itu, tahap demi tahap, yakin pasti semuanya juga bisa gitu. Nah, dan dengan semangat yang kuat, mereka jadi seperti berenang itu juga berusaha juga seperti itu. Setelah dijalani ternyata asik gitu, menyenangkan gitu kan. Jadi kalau kita sudah bisa berenang, kalau lihat air, lihat kolam pasti pengen berenang. Jadi kalau berusaha juga seperti itu. Melihat peluang, kita pengen buka usaha gitu. Jadi suatu yang asik jadinya. Jadi saya menganalogikan seperti itu, Pak Prof. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Yasmar. Kita lanjut kepada Elsa Maharani. Silakan. Ya, Ananda. kasih, Prof. Ya. Jadi ini udah dibaca satu-satu nih Prof chatnya. Ya. Banyak yang chat ternyata dari akademisi ya. Ada nih dari Anissa katanya gimana cara dia seorang mahasiswa teknologi pertanian, gimana caranya bisa berbisnis gitu. Nah, seperti yang dibilang sama Prof tadi, jadi Elsa adalah alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi dengan Prof Fasli Jalal juga sebagai dosen dulu pernah di sana ya Prof. Jadi Masya Allah. Jadi bagaimana ya, awal mula di kampus itu, ingat Elsa dulu pas awal masuk ke kampus, itu ada kuliah pengantar dari Ibu Dekan yang mengatakan gini, Ananda semua di sini adalah orang-orang terpilih yang masuk di sini, tidak semuanya mungkin akan menjadi PNS, tenaga kesehatan gitu, tapi semua kita akan mendukung kesehatan gitu. Nah, jadi melalui program Kampung Jahit yang kami bidik ini adalah salah satu hasil dari perkuliahan di kampus dulu gitu, di mana ternyata hasil riset yang kami rasakan, indeks kesehatan masyarakat itu sangat berhubungan dengan indeks taraf ekonomi masyarakat. Jadi kalau kita mau meningkatkan derajat ekonomi, kalau ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tingkatkan dulu ekonominya gitu. Nah, karena itulah Elsa mulai berjuang dalam bidang ekonomi. Jadi gitu. Jadi ini adalah jadi mau jurusan apa aja gitu, mau jurusan pertanian, mau jurusan ekonomi, mau jurusan kesehatan, itu bisa jadi pengusaha gitu. Dan itu adalah bukan salah jurusan, bukan. Karena apapun yang kita terima di kampus itu adalah ilmu mentahnya, tapi pengaplikasiannya itu di masyarakat gitu. Jadi gitu ya Ade Anissa, dan untuk yang lainnya, Ibu Dewi yang minta kontak Elsa tadi, apa boleh di-share di sini atau boleh minta ke ini, Prof? Banyak yang minta kontak tadi, Prof. Ya, nanti di-share aja di chatting nanti. Oh, di chatting. Ya, okay. ya. Okay. Terima kasih. Gitu, Baik. Prof. Baik, terima kasih Elsa.
Dr. Indra, silakan, Dr. Indra Utama. Halo, Dr. Indra Utama, masih bersama kita? Oke, terima kasih Prof. Fazli. Ini ada pertanyaan dari Dr. Paryadi yang menyampaikan cukup ideal konsep dan nilai filosofi INS yang Bapak sampaikan, dan hampir semua nilai yang disampaikan hal apa yang harus dilakukan oleh INS sebagai kebijakan internal terkait kurikulum, keterampilan, metodologi pembelajaran, guru, dan lain-lainnya itu. Jadi di INS begini, metodologi pembelajarnya itu seperti metodologi surau gitu. Jadi yang guru itu hanya di kelas saja, mereka mentransfer ilmunya di kelas, tapi di luar kelas itu mereka mendampingi siswanya itu, mengingatkan mulai dari bangun tidur sampai kembali kepada tidur kembali gitu. Jadi hidup bersih, kemudian bagaimana menyelesaikan pekerjaan semuanya begitu. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan kurikulum, silakan sajalah, mungkin di sini ada kepala sekolah INS yang dapat menjawab kurikulum, sebab saya bukan dalam bidang itu. Saya hanya menyampaikan presentasi saya berkaitan dengan pengalaman saya mendapat pendidikan di INS, di mana para pendidik itu semuanya dengan kasih sayang, dengan melatih kami, mendidik kami sehingga kami menjadi seorang yang tidak mudah menyerah di dalam menghadapi berbagai cobaan-cobaan di dalam berusaha, di dalam bekerja. Kemudian ada satu lagi dari Mbak Titik, tadi saya tengok dari Mbak Titik mengenai mengenai kurikulum juga, kalau saya tidak salah tadi, mengkombinasikan dan integrasi kurikulum dari kurikulum nasional begitu. Jadi di INS itu tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya ada dua bentuk kurikulum sebenarnya yang boleh kita terapkan di INS itu. Yang pertama adalah yang konsep pendidikan Engku Safei yang merujuk kepada bagaimana mendidik dalam proses pembentukan. Jadi orientasi daripada pendidikan Engku Safei itu adalah kepada proses, bukan kepada hasil. Nah, kemudian kalau yang kurikulum yang pendidikan nasional itu adalah kepada hasil, menghasilkan siswa yang pakar matematik lah, pandai di dalam bidang IPA lah, IPS dan segala macam itu. Nah, di INS itu untuk menuju ke sana itu prosesnya itu dibimbing gitu. Itulah yang diinikan, yang menjadi konsep dari pendidikan Engku Safei. Saya kira kalau mengkombinasikan itu terpulang kepada pendidiknya sendiri, ya. Kemudian kepada bagaimana pendidik itu menerjemahkan kurikulum nasional itu, kemudian mengaplikasikannya di dalam di dalam kehidupannya ketika dia bertugas menjadi pendidik itu. Saya kira demikian, Prof. Fazli. Terima kasih. Sebelum kita berpindah ke acara komitmen dari beberapa pihak, pertama kita minta Dr. Firman Hidayat dulu untuk menyampaikan bagaimana ide beliau dalam pengembangan potensi sumber yang di bidang kehutanan dan konservasi yang dikerjasamakan dengan INS. Silakan Dr. Firman Hidayat, singkat-singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Fazli. Jadi ya, kami bersama Dinas Kehutanan dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Barat tidak banyak berbuat, Prof. Tapi melihat INS yang cukup luar biasa potensi itu, makanya kita coba hadir. Satu adalah memanfaatkan lahan yang 18 hektar yang disampaikan oleh Uda Indra Utama tadi. Jadi Fakultas Kehutanan bersama dengan Dinas Kehutanan dan semua UPT Kehutanan yang ada di Sumatera Barat ingin menjadikan kawasan yang tersisa dari bangunan itu menjadi hutan pendidikan dan arboretum. Nah, di forum ini juga ada Pak Yos sebagai Kadis
HUT Sumatera Barat yang punya komitmen bagaimana memang sumbangsi kita terhadap INS dengan lahan yang sangat potensi itu menjadi tujuan wisata dan sekaligus menjadi tempat belajar dan kemudian menjadi kawasan konservasi. Semua orang akan hadir melihat bagaimana hutan itu untuk kehidupan masyarakat gitu. Nah, satu yang kita akan jadikan juga adalah satu kegiatan workshop Sutra Alam, Prof, yang kita lihat Sumatera Barat ini di mana-mana potensi tentang yang disampaikan oleh Elsa tadi, yaitu konveksi dengan tenun dan sebagainya. Kita akan membuat satu workshop mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari pemeliharaan ulat sampai juga menjadi kain yang akan kita jadikan nanti insya Allah. Mohon doa jangan jawab, Prof. Dan juga kawan-kawan dari kehutanan nanti juga bisa kita didengar dari Pak Yoswadi sebagai Kadisut apa yang bisa didarahkan di situ. Yang jelas dari Fakultas Kehutanan Sumatera Barat hari ini sudah melakukan penelitian-penelitian dasar untuk bisa menjadikan kawasan yang tersisa dari 18 hektar itu untuk menjadi kawasan yang tempat orang melihat hutan, pendidikan, dan arboretum sekaligus memberi pengetahuan kepada anak didik kita. Nah, alumni Fakultas Kehutanan sudah mendaratkan kegiatan yang sifatnya memelihara semacam lebah madu, yaitu galo-galo, Prof. Dan itu sudah berproduksi, dan anak-anak didik kita sudah melakukan kegiatan itu dengan merawat dan kemudian mengambil hasilnya. Jadi baru itu yang dapat kami lakukan selama lebih kurang 8 bulan sebelum pandemi ini, dan kemarin juga kita sudah menanam kembali beberapa tanaman yang sifatnya MPTS dan juga beberapa pohon endemik yang kita rencanakan kita daratkan di lahan yang luar biasa luasnya itu. Demikian saja, Prof. Dan mungkin juga sedikit dari Pak Yos nanti bisa diberikan. Iya. Silakan lanjut aja Pak Yos, menyambung Pak Dr. Firman Hidayat. Pak Yos, Kepala Dinas Kehutanan, singkat-singkat. Baik, kalau memang Pak Yos sudah. Baik, terima kasih. Silakan Pak Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Ibu, narasumber, kemudian juga peserta. Saya terima kasih diberikan kesempatan untuk hadir di dalam seminar nasional ini. Kemudian terkait dengan INS, ini kan aset, tidak hanya aset Sumatera Barat, tapi ini adalah aset nasional, aset bangsa Indonesia. Jadi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga merasa itu adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan anak-anak kita di INS. Jadi benar Pak Prof, kami bersama Pak Dr. Firman Hidayat berkolaborasi bagaimana juga INS kedepannya bisa diberikan warna pendidikan tentang lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi masih ada ruang, dan saya memberikan rasa hormat pada Pak Prof. Pasli Jalal dan juga Pak Kepsek ya. Baik, nampaknya kita kehilangan kontak dengan Pak Yos ya. Pak Yozawardi. Baik, kalau begitu kita lanjut pada acara kita. Kita akan mendengar komitmen ya. Komitmen ini akan disampaikan oleh Bapak Burmalis Ilyas ya. Beliau ini adalah Direktur Eksekutif daripada Minang Diaspora Network Global yang menjadi salah satu sponsor dari acara kita ini, dan juga sudah banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan merajut semua potensi orang Minang dari ranah dan rantau, dan berkolaborasi serta mencari inovasi, dan kemudian ini ditujukan untuk akselerasi dari kemajuan Provinsi Sumatera Barat yang tercinta ini. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Burmalis Ilyas. Kami persilakan. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Ya, terima kasih banyak Prof. Fasli atas waktunya. Kami atas nama Minang Diaspora Network Global, Jaringan Perantau Minang Sedunia,
mengucapkan selamat ulang tahun kepada INS Kayu Tanam yang ke-94 yang telah melahirkan tokoh-tokoh hebat dan pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat buat generasi kita, dan itu berlaku di semua zaman. Ndak lakang dipanen, ndak lapuk di hujan. Jadi terima kasih, dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada semua tim yang mengorganisir acara ini, kolaborasi antara Minang Diaspora dengan INS Kayu Tanam, Paragon Technology and Innovation, Pemprov Sumbar, UNP, UNAN, Pemimpin ID, Maksima. Jadi ternyata kolaborasi itu tidak hanya di dunia bisnis, tapi di webinar juga ternyata kolaborasi ini sangat efektif, Prof. Fazli. Jadi kita terima kasih banyak kepada semua organizer yang mensponsori acara ini. Kemudian terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Rektor UNAN dan UNP, kemudian semua narasumber yang luar biasa, dan semua peserta yang hadir pada kesempatan ini. Sebagai informasi, program-program ini bukan pertama dan bukan terakhir, dan juga sebagai informasi bahwa kegiatan-kegiatan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh semua tokoh-tokoh Minang. Bu Nur dengan Wardah Foundation juga melakukan pelatihan. Beliau juga membantu masyarakat Minang di Ranah maupun di rantau dalam bentuk pelatihan, juga dalam bentuk sponsorship, baik dalam bentuk beasiswa maupun bencana-bencana. Kami hampir setiap kegiatan Minang Diaspora dibantu oleh Wardah Foundation. Jadi bisa dikatakan ini bukan program pertama dan terakhir. Ini merupakan kelanjutan dari program-program yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh Minang. Kemudian tentu saja kenapa ide ini kolaborasi dan inovasi tentu terapresiasi untuk Wardah, karena PT Wardah itu namanya Paragon Technology and Innovation. Jadi kata kuncinya di innovation. Jadi kita sangat bangga punya Bu Nur, dan kita juga bangga sekali anak beliau menjadi penerus. Ini menarik sekali, Prof. Artinya Bu Nur melahirkan generasi yang kemudian membesarkan dan melanjutkan usaha orang tuanya menjadi sebuah konglomerasi. Bayangin saja, Prof, karyawan beliau 12.000. Bayanginnya berapa tenaga kerja yang dihasilkan oleh beliau. Kemudian Minang Diaspora Network Global, kita concern kepada promoting, artinya kita mempromosikan semua usaha orang Minang. Kemudian networking, jejaringan masyarakat Minang global. Jadi tidak hanya di masyarakat Minang di Nusantara, tapi juga di seluruh dunia. Kemudian consuming, Prof. Ini yang paling penting, Prof. Bagaimana orang Minang sedunia mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak Minang, anak dari masyarakat Minang. Kita waktu itu mencanangkan gerakan 1 juta Minang konsumsi Wardah, dan juga bisa juga gerakan-gerakan kepada produk-produk ranah Minang lainnya. Nah, diharapkan, Prof, dari kegiatan ini ada terinspirasi munculnya pengusaha milenial yang sukses yang bisa menjadi pengganti Bu Nur ke depannya. Dan kita harapkan akan muncul konglomerasi baru lainnya selain Bu Nur, ada Pak Yendra, ada Pak Oso, dan kita doakan juga Bu Nur ini masuk dalam 100 orang terkaya di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kita juga apresiasi ternyata pengusaha Minang itu tidak hanya sukses di rantau, tapi di ranah juga banyak yang sukses. Seperti Pak Budiman, kemudian ada Pak Asril Kunangu Jantan, mereka juga sangat sukses luar biasa. Nah, mengenai itu tadi, kadang-kadang webinar ini dikritik ini kan hanya cerita-cerita saja. Yang paling penting modal. Ternyata seperti kata Pak Budiman tadi, modal itu bukan nomor satu. Yang penting trust dan nilai-nilai yang tadi sudah diberikan oleh Bu Nur. Ada 5 nilai-nilai tadi. Jadi modal uang bukan modal yang pertama. Banyak modal-modal yang perlu kita gali dari motivasi inspirasi webinar kali ini. Kemudian kita harapkan dari webinar ini tidak hanya pada hari ini saja, kita harapkan kolaborasi dengan pemimpin ID, Paragon, Maksima, dan semua organizer, kita insya Allah akan berkelanjutan ke depannya. Jadi insya Allah, Profesor, kita Minang Diaspora Network Global punya komitmen yang luar biasa. Bagaimana membangun sebuah kekuatan global, jaringan global masyarakat Minang di berbagai bidang, tidak hanya di bidang bisnis, tapi juga bidang-bidang lainnya. Jadi sekali lagi Prof. Fazli yang sangat luar biasa staminanya,
Kami salut dengan stamina Prof. Fazli yang sangat luar biasa, memberikan inspirasi. Bu Nur juga yang tiada lelah memberikan inspirasi berbagi. Kemudian Ivan Ahda, adik kita, dan Dinda Salman yang luar biasa, CEO yang luar biasa ini. Jadi dan semua tim kami atas nama masyarakat Minang lah, mewakili masyarakat Minang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Prof. Kita berharap masyarakat Minang semakin maju, go global dan go digital tentunya, karena kita hidup di era global dan juga hidup di era digital. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Bermalis Ilyas yang tidak henti-hentinya memberi semangat ya, dan juga merajut-rajut semua potensi orang Minang dimanapun di dunia. Kita lanjut kepada komitmen dan peluang-peluang kolaborasi dari Wardah Group dengan berbagai jaringannya yang akan disampaikan oleh Ivan Ahda. Kami persilakan pada Ivan. Dan bersiap-siap nanti komitmen dari akademisi yang disampaikan nanti oleh Profesor Helmi. Kami persilakan dulu pada Ivan Ahda. Baik, Prof. Fazli, terima kasih. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Baik, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sekalian telah menghadiri acara pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Tentu kolaborasi ini baru di awal, seperti yang disampaikan oleh Prof. Fazli. Jadi ke depannya salah satu yang sedang kita pertimbangkan adalah pelatihan lanjutan, Prof, untuk kawan-kawan di masyarakat di Minang, dan beberapa kali saya juga sampaikan tadi di grup chat untuk mohon bantuan para audiens di sini untuk mengisi form surveinya, karena kita ingin mencoba merangkum masukan, kemudian ide dari Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian untuk program pelatihan kewirausahaan lanjutan. Tentunya mewakili teman-teman kolaborator lainnya, yaitu dari teman-teman pemimpin ID, Maxima, dan tentu dari tim Paragon sendiri komitmen akan membantu inisiatif dari teman-teman di Sumbar, insya Allah akan terus jalan. Tinggal kemudian kita mulai dari apa yang kita bisa lakukan secara sederhana dan sampai kita bisa konsisten melakukannya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf untuk hal-hal yang barangkali tidak pada tempatnya, Prof. Fazli, tapi insya Allah kita ini bukan terakhir kali, tapi mudah-mudahan jadi awal untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ivan Ahda. Beliau ini adalah pemimpin dari PT Maxima yang berkolaborasi dengan Wardah Group yang selalu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, melahirkan insya Allah pemimpin-pemimpin muda baru dan juga mengembangkan semangat dan kemampuan kewirausahaan ini di berbagai wilayah di Indonesia. Dan terima kasih Pak Ivan sudah memberikan perhatian pada Sumatera Barat. Terakhir dari akademisi ya, kami persilakan pada Prof. Helmi bagaimana kita merajut ini untuk akselerasi pembangunan Sumatera Barat. Kita berkolaborasi, lakukan komitmen, dan mudah-mudahan penuh dengan inovasi-inovasi nanti. Silakan Prof. Helmi. Terima kasih Bang Prof. Fazli, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mencermati presentasi yang sudah disampaikan oleh para narasumber, ada satu hal yang bisa kita tangkap, bahwa membangun, mengembangkan, dan mempertahankan usaha itu berada dalam satu kompleksitas, gitu kan. Jadi ada keperluan di situ untuk ada kreativitas di situ, ada persistensi, gitu. Jadi kreativitas bagaimana selalu beradaptasi dengan perubahan, menempatkan usaha itu di dalam stream bisnis yang terjadi. Yang kedua, ada banyak kesulitan-kesulitan di situ. Jadi perlu persistensi. Jadi 99 kali gagal, 1 kali berhasil, gitu kan. Mudah-mudahan yang terakhir itu berhasil, dan itu yang ditunjukkan tadi oleh Bu Nurhayati, oleh Pak Yasmar, oleh Elsa Maharani, gitu. Nah, jadi yang pertama kreativitas, perlu persistensi. Yang ketiga yang selalu ditekankan oleh Bu Nurhayati, perlu kolaborasi. Karena untuk bisa membangun, mengembangkan, dan bertahan di dalam suasana bisnis yang kompetitif, maka tidak terhindarkan bahwa kolaborasi adalah salah satu elemen yang sangat esensial, gitu kan. Nah, oleh sebab itu kita di Minang ini mempunyai semua resources itu.
Ada Pak Burmalis di sini yang punya networking yang bagus, baik secara nasional maupun secara internasional di situ. Nah, itu bisa membuka jalur gitu. Bagaimana pelaku-pelaku bisnis kita bisa menembus layer ini, layer nasional, layer internasional. Itu mungkin MDGN bisa memainkan perannya. Nah, kemudian kita mengamati bahwa para entrepreneur kita di ranah ini sudah mencoba sekuat tenaga mereka untuk bisa mendirikan bisnis startup, untuk bisa mengakselerasi bisnisnya, untuk bisa juga mempertahankan bisnis itu supaya terus bisa berkembang. Nah, dalam kaitan itu saya melihat bahwa ada limit gitu kan, yang kita perlu naikkan lagi kurvanya. Jadi upaya dari para wirausahawan ini sudah sampai ke tingkat tertentu. Pada tingkat itu dia sudah memerlukan ada sesuatu di situ supaya grafiknya naik lagi. Nah, oleh sebab itu kolaborasi adalah kunci dari sisi pembiayaan. Tadi ada yang bertanya, mau masuk bisnis tidak ada biaya. Lalu sudah dijawab bahwa yang pertama itu bukan soal modal gitu kan, tapi soal ide. Nah, sekarang ide sudah dieksplorasi sampai ke tingkat tertentu. Ketika itu untuk akselerasi dan ekspansi sudah diperlukan dukungan modal yang lebih kuat gitu kan. Nah, ini di sini perlu ada pemikiran kita juga di Minang ini. Saya menawarkan ada satu bentuk social trust fund gitu kan. Jadi untuk yang memang punya talenta yang menunjukkan prestasi dan ada peluang untuk berkembang pesat, nah itulah sebenarnya yang perlu ditopang oleh semacam social trust fund ini. Sehingga kemudian bisa terus naik kurvanya gitu. Dari awal startup, kemudian diakselerasi, kemudian semakin berkembang, kemudian mulai masuk ke pasar yang lebih luas. Nah, jadi dari perguruan tinggi kita memerlukan inovasi teknologi. Bagaimana? Tanpa inovasi teknologi itu, maka sulit buat kita meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan nilai tambah, memperluas jalur distribusi dan pemasaran produk gitu. Nah, oleh sebab itu maka berbagai pihak ini perlu berkolaborasi. Dari media kita memerlukan terus ada dukungan untuk membangun awareness terhadap produk yang dihasilkan dan juga untuk mempromosikan produk-produk yang sudah dihasilkan ini. Dengan begitu, kita yakin ke depan ini entrepreneur yang ada di Sumatera Barat ini akan terus berkembang, tidak hanya di lokal daerah, terus ke nasional, terus bergerak ke internasional gitu, ke global. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Bang Fazli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah konklusi dari pertemuan kita yang sudah disampaikan oleh Profesor Helmi yang banyak sekali melakukan pemberdayaan di tengah masyarakat kita dan selalu melahirkan juga inovasi-inovasi di kampus bersama kelompok-kelompok akademisi. Dengan ini kita tutup acara kita sesi ini. Saya ingin mengingatkan bahwa nanti siang kita akan punya kesempatan untuk langsung berdialog dengan narasumber dan langsung berbagi, dapat keterampilan praktis, dapat tips-tips bagaimana cara mengembangkan usaha untuk berbagai kategori yang ada. Jadi jangan ragu-ragu untuk memilih. Dan kembali seperti Pak Ivan katakan tadi, ini baru langkah awal yang nanti berdasarkan survei yang Bapak Ibu isi, kami akan memetakan apa lagi bentuk-bentuk pendampingan. Kalau pelatihan kadang-kadang terlalu kering ya, tapi lebih kepada pendampingan, mentoring ya, dan kemitraan antara Bapak dan Ibu para calon maupun yang sudah jadi entrepreneur ini sehingga bisa melakukan akselerasi dan siap berkolaborasi dan dipenuhi dengan inovasi sehingga Sumbar menjadi makin maju, Sumbar punya GDP dari produksi dari kekuatan dalam Sumbar sendiri, tidak hanya dari kiriman dari orang rantau, tapi malah berbalik nanti pada saat di rantau terjadi goncangan, orang di ranah yang mengirim kiriman uangnya ke berbagai pelosok di rantau, seperti yang sudah terlihat pada waktu
pandemi COVID di beberapa desa ya, luar biasa. Karena itu mari kita tetap berdoa dengan berniat dengan tulus, kemudian bekerja secara cerdas tapi juga sangat keras, dan bekerja sama secara luas dan dalam, dan dengan berdoa secara khusyuk. Mudah-mudahan upaya-upaya kita itu diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan itu dengan harapan menjadi amal jariah ya, amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga kesehatan, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, selalu pakai masker kalau keluar rumah, dan kemudian jaga jarak paling tidak 1,5 meter, dan sesudah memegang apapun yang kita ragu-ragu, cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat dan bertambah sukses dalam karir dan kehidupan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada protokol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Fasli dan juga para narasumber dan pihak-pihak yang cukup banyak berkolaborasi pada acara ini ya, Kak Fifi ya. Iya, sungguh siang yang sangat menginspirasi ya Mbak Tika, banyak banget pelajaran dan nilai-nilai yang bisa kita ambil nih untuk nanti kita ke depannya memulai menjadi wirausahawan bisa membangun negeri juga. Amin, amin. Oke, mungkin di pengunjung acara ini kita akan reminder lagi kepada para peserta ya untuk mengisi link survei yang tertera di layar. Ya, jadi sudah ada di layar link survei serta pembagian kelas tematik yang akan diadakan pada pukul 13.00. Ya, jadi jangan lupa, boleh di-capture, boleh dicatat, boleh langsung masuk ke linknya juga boleh, supaya tidak hilang ya linknya ya, karena memang ini linknya beda-beda setiap kelasnya gitu. Oke, ya, kita beri waktu untuk di-capture untuk kelas-kelasnya. Oke, dan jangan lupa juga rekan-rekan semuanya untuk mengisi link survei yang ada di kolom chat. Ya, link survei ini sangat penting ya Mbak Tika untuk dapat insight dan masukan lagi nih. Jadi kita harus bikin apa lagi untuk membantu teman-teman semua dalam membangun bisnisnya gitu. Jadi ini sangat penting. Silahkan diisi. Oke, terima kasih kepada tim panitia. Nah, untuk menutup, tadi kan kita sudah menyampaikan ya bahwa akan ada door prize di acara hari ini. Rasanya nggak lengkap kalau misalnya para peserta nggak dapat sesuatu yang dibawa pulang nih. Dan ini juga merupakan produk dari PT Paragon, gitu ya, door prize-nya. Oke, mungkin tadi kita sudah lihat-lihat beberapa pertanyaan yang bertanya, yang lumayan aktif juga. Boleh Kak Vivi diumumkan siapakah dua penanya yang mendapatkan door prize, dan nanti teman-teman boleh menuliskan kontaknya di chat ya, nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Ya, betul. Oke. Yang pertama itu ada Mbak Anissa. Mbak Anissa yang tadi pertanyaannya dijawab oleh Mbak Elsa ya. Nah, selamat Mbak Anissa. Silahkan dicantumkan nomor kontaknya di chat. Ya. Dan satu lagi itu ada Bapak Yundra Ismardi ya. Betul ya Mbak Tika ya? Oke, betul. Selamat kepada para pemenang. Bisa dicatat nomornya atau nomor kontak WA-nya ke dalam grup chat, nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Dan satu lagi kali ya, door prize dari kita. Ya, boleh. Boleh ya, untuk menutup acara hari ini, boleh rekan-rekan semuanya, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan kolaborasi. Nah, betul. Rules-nya adalah saya akan menyampaikan pertanyaan dan silahkan dijawab di kolom chat. Siapa yang paling cepat akan mendapatkan hampers dari PT Paragon. Oke, pertanyaannya adalah, pada deg-degan ya. Pertanyaannya adalah kolaborasi. Acara INS atau Inovasi Negeri Sejahtera ini merupakan kolaborasi antara pihak-pihak mana saja. Boleh disebutkan minimal 3 pihak yang berkolaborasi dalam acara ini. Silakan. Dan yang tercepat nanti kita pilih ya, Mbak Tika ya. Betul. Silakan di drop di. Ayo, silakan. Chat. Wah, sudah ada tuh. Sudah ada. Jawabannya. Oke, yang pertama itu dari Ibu Yuliani ya. Oh, jawabannya ada yang paling tercepat ya. Jawabannya benarkah, Kak Vivi?
Ada INS, Maxima, dan Paragon ya tadi ya? Iya, betul. Iya, dan Bu Yuliani jawabannya benar, sehingga Bu Yuliani berhak mendapatkan hampers dari Paragon. Selamat, Bu Yuli. Bu Yuli, silahkan dicatat ya nomor HP-nya biar dihubungi oleh panitia. Baiklah, mungkin itu saja ya serangkaian acara kita pada sesi pagi hari ini sampai ke siang. Jangan lupa nanti siang teman-teman silahkan isoma, rekan-rekan semua silahkan isoma selama 1 jam dan kembali lagi ke link Zoom yang sudah disampaikan tadi pada pukul 13.00. Kita dari panitia dan khususnya MC memohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata atau pengucapan nama pada sesi kali ini. Terima kasih banyak. Saya Tika. Saya Vivi, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.